sampaikan terkait dengan feedback form dan program giveaway dari Andal Software. Selanjutnya, mari kita simak materi utama kita hari ini, yaitu langkah-langkah pembuatan KPI oleh Ibu Farida Sinaga. Kepada Bu Farida, kami persilakan. Terima kasih Mbak Titin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Titin dari Andal Software, dan saya sangat berbahagia sekali di pagi hari yang cerah ini gitu ya. Ada yang bilang minggu cerah tadi kata Mbak Titin ya. Saya bisa bertemu dengan teman-teman semua di dalam komunitas FKPT. Kalau saya tidak salah tadi singkatannya disampaikan Pak Imasihi, Forum Komunikasi Personalia Tangerang. Benar ya Pak Imasihi ya? Pak Kris benar ya? Oke. Ya, tadi saya nunggu-nunggu nih FKPTI apa gitu ya. FKPT ini apa? Semua pada ngomong FKPT gitu. Saya coba nunggu-nunggu ini apa singkatannya gitu ya. Ternyata ada Pak Ima yang akhirnya menjawab kegadauan hati saya gitu ya. Pertanyaan dalam hati saya dari tadi apa ya? Semua pada ngomong FKPT ini apa singkatannya gitu ya. Karena dari sejak awal saya berhubungan dengan Mbak Titin pun, Mbak Titin cuma bilang FKPT gitu ya. Jadi seolah-olah saya seolah-olah saya itu sudah dianggap tahu nih apa FKPT gitu ya. Semoga saya nanti menjadi bagian dari forum ini gitu ya. Amin. Jadi ternyata Pak Ima, thank you banget ya Pak Ima, terima kasih. Ternyata saya akhirnya mendapat jawaban Forum Komunikasi Personalia Tangerang. Ya. Tadi ada kabitnya kalau tidak salah Bapak Kris ya, Pak Kris ya. Pak Kris Tobing tadi sebagai kabit untuk SDM, ini tanggung jawabnya pasti besar Pak Kris ya. Biasanya katanya kalau orang SDM, teman-teman ya, ini sepertinya kan semua orang SDM ya. Saya juga orang SDM gitu ya. Orang SDM katanya nanti kalau sudah berakhir waktunya di dunia katanya pasti masuk surga katanya. Saya menyampaikan job seperti itu, kenapa sudah masuk surga? Iya, soalnya selama dia di dunia gitu ya. Selama di dunia itu dia sudah ada di neraka terus nih gitu ya. Karena terlalu banyak konflik-konflik yang dimana orang SDM harus menjadi pihak penengah gitu ya. Kakinya katanya kalau SDM kan dua gitu ya. Satunya di surga, satu di neraka gitu ya. Jadi kalau terlalu baik katanya tidak memihak manajemen, kalau terlalu galak juga katanya tidak memihak karyawan gitu ya. Nah sehingga katanya ketika dia berakhir waktunya di dunia, Tuhan pun kasihan katanya. Jadi begitu dia udah berakhir waktu di dunia, udahlah waktu di dunia juga ini nggak pernah bisa menikmati ketenangan dunia gitu ya. Udah kalau begitu sekarang dia masuk surga gitu ya. Semua kita semuanya amal ibadah kita nanti gitu ya. Kalau kita sudah berakhir kita juga mendapatkan yang terbaik. Kemudian ada Pak Imasihi sebagai ketua kalau nggak salah ya Pak. Ketua FKPT untuk kabupaten. Benar ya Pak Imasihi ya? Betul. Tadi panggilannya kalau nggak salah Kang ya, Kang Imasihi ya. Kang Imas. Ini pasti sepuh banget nih ya. Ini pasti ini gurunya pasti ya, gurunya di Kabupaten Tangerang nih ya. Oke, tadi kata-katanya luar biasa gitu ya. Prinsipnya sepertinya Kang Imasihi adalah bagaimana menonjolkan ataupun mendorong terus semua supaya bertumbuh, tidak hanya di dalam wadah forum tapi juga bisa ke forum yang lebih besar lagi. Kalau tadi katanya tolong Marsnya digaungkan kembali, kalau bisa seluruh Indonesia Raya ya Kang ya, semua bisa bergabung, masih seru sekali. Kemudian tadi ada juga sambutan dari Ibu Dian, kalau nggak salah sebagai Sekjen untuk FKPT Kota Tangerang, benar ya Bu Dian ya kalau saya nggak salah, tadi sebagai Sekjen. Terima kasih sekali. Dan juga Bapak Ibu semuanya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, luar biasa di hari Minggu pun walaupun waktu istirahat gitu ya, tapi tetap meluangkan waktu untuk belajar dan bertumbuh bersama gitu tadi ya. Kalau Pak Kris sebagai perwakilan pembelajarnya, Kang Ima sebagai perwakilan untuk membuat kita bertumbuh bersama di tempat yang lebih baik lagi. Saya dengan Farida Sinaga, itu nama pendeknya, kalau panjangnya ya tahu lah ya, kalau orang Korea Utara katanya namanya panjang-panjang gitu ya. Jadi nggak usah saya sebutkan panjang-panjang. Saya juga orang SDM, tapi saya juga konsultan. Saya juga trainer, sudah berkecimpung di dalam dunia SDM itu hampir 17 tahun lebih. Spesialis saya memang ada di development, tetapi juga banyak yang berhubungan dengan generalis. Sehubungan dengan 5 tahun terakhir, saya lebih banyak sebagai generalis. Ya, jadi kalau bicara SDM, memang itu sesuatu yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Menarik karena berhubungan dengan orang.
Nah, kalau berhubungan dengan orang, apapun topiknya sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa untuk dikelola. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya berharap kita sesinya cukup pendek, hanya 2 jam. Biasanya kalau saya memberikan sesi webinar dengan Andal, saya konsultan untuk Andal juga, gitu ya. Jadi mungkin kalau ke depan Bapak Ibu juga membutuhkan support untuk saya bantu, juga boleh kita berkomunikasi. Biasanya saya ada 3 jam waktunya, tapi hari ini memang cukup pendek, tapi nggak apa-apa. Saya biasanya menyampaikan ke Mbak Titin sebagai mitra kita, gitu ya. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terpuaskan di dalam sesi ini, gitu ya, saya biasanya membuka jalur untuk japri 1 minggu ke depan untuk Bapak Ibu bisa langsung call saya, WA saya, gitu ya. Dan sekarang sudah ada grup yang difasilitasi oleh Andal. Anda sudah punya portal sendiri, jadi nanti begitu join di portal, itu kita bisa berkomunikasi lewat portal. Karena memang itu lebih efektif dibandingkan dengan WA Group. Kalau WA Group biasanya suka banyak scroll message yang susah untuk di find out, sehingga kalau di portal itu lebih efektif dan lebih efisien. Oke, itu aja mungkin Bapak Ibu. Kita mungkin bisa langsung masuk ke sesi ini ya. Tapi kayaknya Bapak Ibu biasa ya, kalau orang HR itu ya orang HR biasanya ya, orang SDM itu mukanya serius semuanya ya. Saya berharap Bapak Ibu ini bukan hari kerja, jadi nggak usah mikir pekerjaan gitu ya. Tadi pelatihannya serius, padahal di sini cuma kata sambutan ya. Gimana kalau topiknya yang lebih berat dari itu gitu ya. Kata sambutan aja diperhatikan dengan serius gitu ya. Nah, di dalam suasana kita yang memang sudah menjalani pandemi hampir 1,5 tahun, Bapak Ibu juga perlu untuk menjaga imun tubuh supaya tetap fit. Gitu ya. Salah satunya katanya adalah banyak-banyak tertawa dan tersenyum, gitu ya. Banyak-banyak tertawa dan tersenyum, ya karena itu salah satu tips untuk menjaga kewarasan kita di kondisi seperti ini, gitu ya. Ya saya paham Bapak Ibu, kondisi seperti ini pasti tidak menyenangkan buat semua orang, gitu ya. Satu sisi ada positifnya gitu ya, bisa berkomunikasi dengan banyak orang di satu waktu, di mana saja tempatnya, bisa fleksibel. Tapi ya kita tahu, apalagi orang SDM ya Pak Ima ya, biasa ketemu dengan orang, ngobrol langsung, sekarang harus natapnya layar gitu ya, natapnya layar gitu. Yang di layar kadang-kadang kita juga nggak tahu apakah benar-benar nyimak apa tidak gitu ya. Ya jadi Bapak Ibu perlu kita untuk bisa membalance apa yang menjadi pekerjaan kita dengan kesehatan pribadi. Semoga kita selalu sehat ya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan topik yang disampaikan ke saya akan menyampaikan tentang KPI. KPI sebentar Bapak Ibu. Oke. Saya coba share dulu. Sudah muncul belum Mbak Titin? Ya, sudah muncul Bu. Dibesarin muncul, aja ya? Bu. Saya coba slideshow. Layarnya. Ya. Oke, sudah slideshow ya? Slideshow sebentar Bu. Oke, sudah slideshow ya? Nah, udah Bu. Oke, ini topik yang disampaikan dari Mbak Titin ya, katanya forum ini, yang namanya forum pasti ini tujuannya tadi seperti disampaikan oleh Pak Ima dan juga Pak Kris gitu ya, bagaimana kita bertumbuh bersama, belajar bersama, dan mendorong satu sama lain untuk mencapai yang lebih baik gitu ya. Nah, topik yang disampaikan katanya gimana sih menyusun atau langkah-langkah menyusun KPI. Kalau bahasa Inggrisnya biasa nyebutnya KPI. Tadi disampaikan juga, ada juga menyebutnya sebagai KPI gitu ya. Ada yang bilang KPI kalau dalam bahasa Indonesia, ada yang bilang KPI kalau menggunakan istilah Inggris gitu ya. Gimana sih langkah-langkah menyusun KPI gitu ya, atau KPI ini supaya katanya selaras sejalan dengan targetnya perusahaan. Karena ini memang sesinya adalah bentuknya adalah webinar, saya memang sering biasa menyebutnya sebagai insight gitu ya. Saya tidak memberi sesuatu yang jelimet. Saya biasanya lebih senang share dengan teman-teman itu yang sesuatu sifatnya adalah fundamentalnya atau basicnya, konsepnya gitu ya. Kenapa biasanya saya lebih senang membicarakan konsep dan basicnya atau fundamental? Karena kita ini adalah orang SDM gitu ya. Kita orang HR atau yang berhubungan dengan HR. Orang SDM itu adalah mediator sebenarnya antara karyawan ke manajemen
dan antara manajemen ke karyawan. That's why biasanya saya kalau misalnya memberikan sesi webinar, saya akan bilang itu sebagai insight. Karena bagaimanapun apa yang akan teman-teman nanti sampaikan ke manajemen sebagai proposal atau apa yang akan teman-teman sharing ke karyawan itu sesuatu yang sifatnya adalah kesepakatan bersama atau biasanya penunjukan ataupun kebijakan dari perusahaan. Nah, yang teman-teman lakukan biasa di perusahaan itu pasti akan sangat unik. Nggak ada perusahaan yang sama gitu ya. Kebijakan perusahaan itu nggak sama. Jangankan kebijakannya, jangankan SOP-nya. Peraturan perusahaannya saja sudah pasti berbeda tiap perusahaan, benar ya? Nah, karena itu sebenarnya saya biasanya akan lebih sering sharing sesuatu yang sifatnya adalah konsep atau fundamentalnya. Karena dengan basic ini atau dengan konsep dan fundamental ini, teman-teman tahu bagaimana nanti mengolahnya. Bagaimana mengolahnya, bagaimana meraciknya, bagaimana menyajikannya, bagaimana mengusulkannya. Jadi saya biasanya bukan sesuatu yang langsung contoh nih ya template gitu ya. Banyak biasanya kalau saya memberikan sesi, Bu minta template-nya, Bu minta ininya gitu ya. Kalau template itu sebenarnya dimanapun bisa didapat. Teman-teman bisa browsing, search gitu ya, pakai Google juga dapat gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih punya value adalah kalau teman-teman menguasai konsepnya. Menguasai dasarnya apa sih gitu ya, purpose-nya apa, why-nya kenapa gitu ya. Sehingga nanti pada saat mengolahnya teman-teman tahu kalau misalnya dibilang seperti ini A, kenapa dasar ini A gitu. Sehingga kalau ada challenge, ada pertanyaan dari manajemen atau mungkin ada kebingungan dari karyawan, teman-teman bisa menjawab. Nah, ini kalau kita bicara KPI atau KPI katanya gitu ya, berarti kan dari Key Performance Indicator gitu ya, Key Performance Indicator. Performance itu ada kalau di bahasa Indonesia kan adalah kinerja gitu ya, performa atau kinerja. Nah, kita harus tahu dulu nih dasarnya kenapa tiba-tiba muncul istilah-istilah KPI atau KPI gitu ya. Itu berawal dari konsep yang namanya performance management atau manajemen kinerja. Gitu ya. Manajemen kinerja atau performance management. Kinerja itu sebenarnya apa? Oke, nah ini dulu kita tahu nih supaya nanti kalau pada saat kita menurunkannya atau pada saat kita mengolahnya, menjelaskan ke karyawan kita karena mereka adalah customer kita, gitu ya, dan kepada stakeholder kita, kepada mungkin kepada direksinya atau mungkin kalau ada yang punya komisaris, gitu ya, kinerja itu apa? Sehingga nanti kalau kita mengolahnya kita tahu dasarnya apa, gitu. Kinerja itu katanya adalah setiap pencapaian yang diraih oleh seorang karyawan ataupun sekelompok kerja. Jadi seorang karyawan berarti kita bicara individu, nanti akan kita turunkan ke dalam key performance individualnya. Kalau sekelompok kerja berarti satu unit. Unit itu bisa dia section, bisa itu dia department, bisa itu dia divisi, gitu ya. Tergantung istilah di masing-masing company. Karena setiap company istilahnya bisa beda-beda. Jadi setiap pencapaian yang diraih. Nah, kalau pencapaian berarti nanti harus ada target kan gitu ya. Setiap pencapaian, kalau kita bicara pencapaian ya kita pasti pernah sekolah gitu ya. Pada saat sekolah kan pasti ada tuh targetnya gitu ya. Targetnya diberikan oleh guru, kepala sekolah dan segala macam. Ya, pencapaian ketika kita SD, pencapaiannya adalah kita bisa lulus gitu ya. Ketika kita SMP, pencapaiannya kita bisa lulus. Melalui apa? Nanti ada melalui evaluasinya dalam bentuk tes-tes tertulis. Atau hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas. Jadi kinerja itu artinya hasil kerja. Tadi pencapaian, hampir sama ya. Hasil kerja. Secara kualitas maupun kuantitas. Artinya kualitas itu berarti kuantitatifnya. Gitu ya. Maupun kuantitas. Kuantitas berarti jumlah. Ukurannya. Berapa banyak gitu ya, ukurannya pasti beda-beda, satuannya pasti bisa berbeda-beda, tergantung dari jenis daripada bisnis proses yang ada di perusahaan itu. Yang dicapai oleh anggota organisasi atau perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Jadi hasil kerja. Jadi ada tanggung jawab yang dibebankan, kemudian ada hasil kerjanya. Hasil kerjanya itu kuantitas dan kualitas. Jadi nggak bisa cuma dilihat kuantitasnya, terus kualitasnya jelek. Contoh misalnya, kalau kita misalnya mau bangun rumah gitu contohnya ya. Tukang itu kita bilang, oke, bangun rumah saya mau bangun lantai 2, tolong dibangun lantai 2 gitu ya.
Nah, berarti kuantitasnya adalah bangun 2 lantai 1 sama lantai 2. Ya, itu kuantitas. Terus dia bangun nih. Nah, dia bangun selesai. Nggak taunya seminggu kita tempatin ambruk. Nah, berarti kualitasnya tidak tercapai, kira-kira gitu ya. Jadi kalau bicara kuantitas dan kuantitas itu adalah ukurannya, tadi ukurannya adalah 2 lantai, tapi kualitasnya juga harus sesuai. Kalau 2 lantai, kualitas ya kualitas bangunan. Bangunan itu kualitasnya seperti apa? Kita setting. Apakah 1 minggu ambruk, apakah 2 minggu ambruk, apa 20 tahun harus terjaga. Gitu. Itu namanya kualitas. Semakin baik kinerja tiap individu dalam kelompok, katanya itu menjadi tolak ukur kinerja kelompok juga baik. Kalau diibaratkan seperti lingkaran ini, individu itu di lingkaran paling kecil, kemudian selanjutnya kinerja dari individu ini, dari beberapa individu itu menjadi kinerja kelompok. Kinerja kelompok ini kalau baik, dia akan mengindikasikan kinerja daripada organisasi atau perusahaan. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kalau ada target atau ada goals daripada perusahaan itu sebagai lingkaran besar, itu akan diturunkan ke dalam target daripada kelompok. Kelompok itu ya tadi bisa divisi, bisa departemen, bisa section, bisa apa aja. Lalu itu akan diturunkan menjadi targetnya individu. Itu yang tadi lingkaran yang paling kecil. Nah, ini adalah kuantum ya, teman-teman. Artinya tidak ada yang dibikin target organisasi, udah individunya ngikutin aja sendiri gitu. Nah, ngikutin sendiri ini yang kadang-kadang suka terjadi ya. Ada target organisasi, ada target perusahaan, lalu disuruh mikir aja tuh. Ya, dia pasti akan kerja dewe-dewe karena tidak ada turunannya, tidak ada arahannya. Atau kebalikannya, individunya kerja dewe-dewe gitu ya, kerja sendiri-sendiri, atau individu ini mungkin kerja sendiri-sendiri berdasarkan arahan dari kelompoknya, berdasarkan dari arahan manajer departemennya. Tapi yang dikerjakan dari kelompok ini, misalnya kelompok daripada produksi, dengan kelompok daripada purchasing, kelompok daripada gudang, sendiri-sendiri. Nah, organisasinya arahannya nggak disampaikan kepada kelompok. Jadi kelompoknya kerja sendiri, kelompok tadi katakan ada 3 kelompok, tercapai sesuai dengan target yang mereka tetapkan. Tapi organisasinya nggak maju kemana-mana. Organisasinya nggak bertumbuh, organisasinya nggak profit. Gitu. Kenapa? Lah targetnya dia kerjaan dewe-dewe, nggak sama nih dengan apa yang dimau oleh organisasinya. Nah, jadi ini seperti kuantum, jadi tidak berhenti sebenarnya. Jadi bisa dari atas ke bawah, dari bawah nanti juga bisa memberikan feedback ke atas. Oke, itu tadi definisi daripada kinerja. Jadi yang disebut dengan manajemen kinerja apa, gitu ya? Manajemen kinerja itu artinya proses strategis dan terpadu. Jadi kalau bicara strategis harus ada nih strateginya. Teman-teman kalau bicara strategi kayaknya tuh bahasanya tingkat ini ya, tingkat dewa gitu ya. Sebenarnya strategi itu bahasa sederhananya adalah caranya gimana sih gitu, kira-kira gitu. Ya, supaya kita mudah memahaminya ataupun kita nanti mudah membahasakan ke teman-teman kita, ke dalam tim kita. Karena kalau bicara strategis kan kayaknya itu wah udah top 10 banget lah ya, atau top level manajemen banget. Sebenarnya strategi itu adalah caranya. Jadi sebenarnya manajemen kinerja adalah proses strategis. Jadi caranya ini terpadu yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan organisasi yang berorientasi pada aspek yang saling terintegrasi. Jadi kali itu misalnya ada target organisasi, ada target kelompok, ada target individu. Nah, kalau dibilang dia manajemen kinerja, ini caranya harus strategis, ada taktiknya. Terus itu harus terpadu, nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Itu yang disebut sebagai manajemen kinerja. Oke, tahapannya gimana manajemen kinerja atau performance management ini? Tahapannya yang pertama adalah directing atau planning. Ya, directing atau planning. Nah, directing atau planning ini maksudnya adalah mengidentifikasikan perilaku kinerja dan menentukan dasar pengukuran kinerja tersebut. Ya, namanya juga planning, berarti harus direncanakan. Ini kadang-kadang yang suka miss di dalam organisasi, khususnya kita sebagai orang SDM. Tahun berganti, ada target dari perusahaan biasanya. Nah, karena kalau bicara target perusahaan itu biasanya yang setting adalah board of director. Atau kalau di perusahaan kita punya misalnya strategic management, itu biasanya yang menentukan orangnya, timnya dari strategic management. Atau ada yang tergantung ya istilah di masing-masing company. Ada yang menyebutnya strategic management,
ada yang menyebutnya tim continuous improvement, CI gitu ya, ada yang menyebutnya organization development, macam-macam. Nah, ada yang mungkin ditempelnya di SDM-nya gitu ya, yang disuruh membuat target daripada perusahaan. Tapi yang namanya target biasanya itu muncul daripada top management, board of director-nya atau dari direkturnya. Karena dia yang tahu kita mau mencapai apa di tahun depan. Gitu ya. Nah, directing di sini berarti ada planning. Harusnya memang direncanakan setiap kita mau melaksanakan target tersebut. Planning itu bisa kapan? Tergantung periode dari masing-masing company. Ada yang periodenya Januari gitu ya. Jadi Januari sudah disetting targetnya, ada yang periodenya itu menggunakan menggunakan buku akuntansinya misalnya di April gitu ya. Terserah sebenarnya. Mau dari April ke April tahun depan, mau dari Januari sampai dengan Desember gitu ya. Terserah, tapi yang pasti harus ada planning. Planning ini adalah direction-nya, petunjuknya, arahannya gitu ya. Harus diidentifikasi apa sih perilaku yang akan menentukan, yang bisa menjadi dasar kita mengukur kalau nanti kinerjanya itu tercapai. Nah, kapan hal tersebut harus dicapai dan bantuan apa yang dibutuhkan untuk memudahkan pencapaian. Kapan harus dicapai? Artinya ada periode. Kalau misalnya teman-teman bikin target gitu kan, targetnya itu monthly, bulanan, atau triwulan, quarterly, atau semester, apa tahunan, annual. Jadi harus disebut kapan itu harus dicapai gitu ya. Karena kalau nggak dicapai, yang namanya orang Indonesia itu terbiasa yang namanya SKS gitu ya, sistem kebut semalam. Oke, jadi targetnya semua dikerjakan begitu mau deadline. Oke. Mau deadline misalnya jatuh temponya Desember ya, udah nanti dikerjakannya Desember. Tapi kira-kira tercapai ya? Enggak. Enggak, karena kalau tadi teman-teman lihat di sini, proses strategis dan terpadu. Artinya ada proses di dalamnya. Jadi nggak mungkin itu akan tercapai targetnya kalau nggak ada proses. Kalau yang namanya proses berarti ini teman-teman kan kebanyakan kalau saya perhatikan mostly pasti dari manufacturing ya, karena Tangerang itu identik dengan kota industri gitu ya, khususnya di daerah kota kabupaten gitu kan. Nah, yang namanya hasil itu pasti harus ada proses. Nggak mungkin tiba-tiba hasilnya dapat kalau prosesnya nggak dijalankan. Sama lah kayak kita gitu ya. Nggak mungkin kita tiba-tiba jadi karyawan pegang bidang SDM kalau kita nggak pernah sekolah dulu gitu ya. Nggak mulai dari SD, SMP gitu ya. Terus tiba-tiba jadi karyawan pegang SDM pula gitu ya. Nggak mungkin. Jadi akan ada proses. Jadi itu terus disebutkan kapan dia harus dicapai. Kemudian bantuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut itu juga harus ditentukan. Nah, untuk menentukan target-target ini, kita bisa menggunakan namanya, biasa ini teman-teman juga pasti sudah tahu, menggunakan formula SMART. Ya. S-nya itu specific, M-nya itu measurable, E-nya itu adalah achievable, R-nya itu realistic, dan T-nya itu adalah time bound. Ini yang kadang-kadang tidak dituangkan di dalam KPI. Sehingga yang dituangkan sesuatu yang sangat abstrak atau sesuatu yang di awang-awang. Ya. Paling gampang misalnya dibikin KPI. KPI-nya adalah satu, targetnya adalah membantu mencapai sasaran organisasi. Lah, membantu mencapai sasaran organisasi. Lah, sasarannya apa? Oke, membantunya dalam bentuk apa? Itu yang disebut sebagai harusnya kita menggunakan metode SMART ini, harus spesifik. Kalau misalnya kita punya orang tim produksi, kita harus sebutkan targetnya apa orang produksi. Mencapai hasil produksi sesuai dengan yang diarahkan oleh perusahaan di akhir tahun. Kesannya panjang gitu teman-teman ya. Tapi nggak dikasih tahu target produksinya itu apa. Jumlahnya kah? Oke. Atau produk baru kah? Atau ada efisiensi kah? Gitu ya. Pokoknya target produksi aja gitu. Atau paling gampang, oke Bu, kita nggak bikin gitu sih, itu terlalu terlalu bahasa dewa banget lah ya. Kita bikin spesifik kok Bu, mencapai hasil produksi 5 ton. Nah, itu doang, mencapai hasil produksi 5 ton. Tapi nggak dikasih tahu, 5 ton ini seperti apa yang dimaksud dengan 5 ton ini? 5 ton itu setahun kah? 5 ton itu setiap bulan kah? 5 ton itu setiap 3 bulan kah? 5 ton itu yang seperti apa?
5 ton itu dengan reject-nya dengan reject 10% kah? Atau 5 ton dengan boleh reject-nya 50% kah? Nggak tahu. Jadi ketika nanti akhir tahun dievaluasi gitu ya. Oh, kan tercapai 5 ton. Kan mintanya 5 ton. Udah kan 5 ton. Iya, tapi kan nggak lolos QC-nya 10%. Kita kan jadi bangkrut dong, 10% nggak lolos QC. Mau kerjanya asal-asalan gitu ya. Memang 5 ton, tapi yang reject yang nggak lolos QC-nya, quality control-nya itu ada 10%. Nah, itu kalau 10% itu cukup besar banget ya kalau diproduksi sebenarnya. Nah, kan nggak disebut soalnya, nggak spesifik. Nah, kemudian tadi miserable-nya nggak diukurnya pakai apa? Pakai waktu kah 5 ton 1 tahun, apa 5 ton 1 semester, terus 5 ton dengan toleransi reject-nya berapa, gitu itu nggak disebutin. Terus ini juga nggak make sense misalnya 5 ton, padahal di tahun sebelumnya itu pencapaian produksinya cuma 2 ton. Kira-kira mungkin nggak tahun ini tercapai 5 ton? Oke, nah itu disebut dengan achievable. Nggak make sense, nggak pernah ada peningkatan produksi itu sampai dengan 150%. Padahal mesinnya nggak nambah, orangnya nggak nambah, gitu ya, bahan bakunya nggak nambah. Gimana caranya bisa achieve? Oke, nah itu maksudnya yang harus kita menggunakan metode ini. Ya tadi nggak achievable, nggak bakalan lah, nggak realistik juga, nggak masuk akal, dia nggak ada penambahan, nggak ada investasi mesin, nggak ada penambahan manpower. Nah, terus tadi time bound-nya nggak disebutin nih, pokoknya 5 ton aja, kira-kira gitu ya. Jadi kita harus menggunakan formula ini pada saat kita membuat planning. Smart, harus spesifik. Kalau belum spesifik, pikir lagi, gimana caranya supaya spesifik. Kalau belum ada pengukurannya, pikir pengukurannya pakai apa? Pakai waktu, pakai persen, pakai jumlah, pakai nominal, macam-macam satuannya. Oke. Kemudian bisa tercapai apa enggak, realistis apa enggak, terus ada waktunya. Oke. Setelah dibuat planning, yang kedua adalah di managing. Managing ini berarti ada supportingnya. Ya, dibuat pengaturan, kontrolnya gimana? Ingat ya, tadi ini adalah proses yang terpadu. Jadi harus ada metode kontrol. Karena kalau tidak ada metode kontrol, itu sama kayak ngasih perintah ke kayak ngasih perintah ke anak kecil terus nggak dikasih contohnya gitu. Atau kalau kita ngasih perintah ke asisten rumah tangga kita gitu ya, itu pun biasanya tetap ada kontrol, tapi kan biasanya jarang kita membuat sistem monitoringnya ya. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan, biasanya seharusnya kita akan punya sistem monitoringnya. Yang ketiga, ada review atau ada appraisal. Ya, ada review. Oke. Kalau kita tetapkan target atau ada hasil yang harus kita capai, harus ada tahapan yang namanya review atau appraisal. Itu yang biasa kita sebut sebagai performance appraisal, ada yang biasa sebut sebagai performance appraisal, ada yang nyebutnya sebagai review. Macam-macam istilahnya gitu ya. Appraisalnya ini juga macam-macam. Ada yang misalnya metodenya sekali 1 tahun, ada yang metodenya 1 semester gitu ya. Ada karena suka bilangnya review tengah tahun, mid year gitu ya. Ada juga yang metodenya itu setiap bulan gitu ya. Ada yang metodenya mungkin setiap 3 bulan, macam-macam. Tapi yang pasti harus ada metode review. Kenapa harus direview? Ya tadi kalau kita misalnya punya target, kita harus cek kita sudah ada di mana posisinya. Progresnya sudah di mana. Oke. Ya tadi kalau misalnya ada target, kita udah di 50% kah, sudah di 75% kah, atau masih di 25%. Review ini tujuannya adalah supaya kita tahu apakah kita bisa mencapai itu atau kita harus revisi nanti ini target kita. Saya pastikan di tahun 2020 pasti banyak perusahaan itu begitu kita semua masuk dalam kondisi pandemi di Maret akhir gitu ya, di Maret akhir kita masuk kondisi pandemi. Saya percaya pasti mostly 85% itu perusahaan melakukan revisi terhadap targetnya di tengah tahun di bulan Juli. Pasti itu mostly itu seperti itu. Karena padahal dia nggak make sense. Kalau misalnya karena di awal tahun kan belum ada isu pandemi. Jadi masih optimis, masih semangat besar gitu ya. Target sekian persen, revenue 3T gitu ya, revenue segini gitu. Tiba-tiba di Maret pandemi. Di pertengahan Maret, hampir minggu ketiga Maret kalau saya nggak ingat, itu tiba-tiba
Semua pada panik, semua pada bingung, kantor pada tutup. Produksi ditutup. Oke? Nggak boleh masuk kerja gitu ya. Belum lagi ada PSBB segala macam judulnya, sampai sekarang udah PPKM, entah judulnya apa lagi. Saya pastikan pasti perusahaan itu nge-review di tengah tahun. Oke? Nggak mungkin dia nggak make sense lagi, nggak realistik kalau pakai target tadi di awal tahun. Karena sudah pasti dia terbatas untuk mencapai target. Itu fungsinya tadi review. Ya. Kemudian yang keempat, developing atau rewarding. Artinya ketika kita sudah membuat rencana, kita sudah buat sistem kontrolnya, kita sudah juga membuat metode reviewnya, kita juga harus develop bagaimana nge-reward-nya. Karena yang namanya target itu pasti ujung-ujungnya adalah hasil. Kan? Target ujung-ujungnya ada hasil. Kalau hasil pasti ujung-ujungnya adalah gimana kita merewardnya. Bagaimana kita memberikan apresiasi terhadap target tersebut. Karena yang namanya KPI, teman-teman, KPI ini berbeda dengan job desk ya. Kalau job desk itu kan job deskripsi, uraian pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan itu teman-teman sudah dapat upahnya dalam bentuk gaji. Jelas ya? Kalau yang namanya job desk itu adalah pekerjaan. Ketika teman-teman cari kerja atau memberi pekerjaan ke karyawan pada saat kita rekrut gitu ya. Ini ya title kamu staff accounting. Oke. Untuk title sebagai staff accounting, jabatan staff accounting kamu saya gaji 10 juta. Ini job desk-nya. Kerjakan, ya. Maka dia harus mengerjakan. Oke. Itu bukan KPI-nya. Oke, kalau KPI tadi ditentukan, ada planning-nya, ada target yang mau dicapai tadi ya, ada directing. Nah, nanti sistem accounting ini harus ngikutin supaya dia bisa mencapai target organisasi tadi, kira-kira begitu. Nah, sehingga ketika dia diberi target, dia harus di-reward. Bentuknya nanti seperti apa, tergantung perusahaan itu memberikan reward-nya seperti apa. Tapi ini berbeda dengan gaji ya teman-teman, karena kalau gaji itu dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Upah tadi atau gaji dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya dalam bentuk apa? Perjanjian kerja yang kita tanda tangani bersama. Kamu sepakat jadi staff accounting, gajinya sekian. Ya. Kalau yang namanya KPI atau KPI ini, itu ada sesuatu target yang mau dicapai bersama-sama. Yang ditentukan oleh manajemen atau perusahaan, diturunkan sampai dengan ke individu. Sehingga tahun depan kita sukses untuk mencapai target itu. Paling gampang contohnya gini, kalau saya tadi ambil contohnya, Mbak Hilda men-sharing tentang adanya Andal Karisma yang akan dia launch di akhir bulan Juli tadi kalau saya nggak salah. Ini target yang sudah ditetapkan Anda di awal tahun. Ya. Yang mencapai produk Andal Software ini, yang tadi Andal Software ini dia punya produk yang dia mau launch di tahun ini, namanya tadi Andal Karisma. Oke, ini adalah target. Ya. Target ini adalah target organisasi, target perusahaan. Maka ini akan diturunkan ke seluruh orang yang ada di Anda, seluruh jabatan. Mulai dari tadi konsultan application, kemudian business development, business analyst, kemudian apa lagi ya, macam-macam gitu ya, support solution segala macam. Ini semua diturunkan ke seluruh jabatan. Supaya Andal Karisma itu muncul di tahun 2021. Nah, si application solution, si business development, si business analyst, si sales consultant, ini udah punya job desk nggak? Punya masing-masing. Oke. Nah, job desk-nya dibayar pakai apa dia? Pakai gaji. Nah, begitu nanti Andal Software ini nge-launch yang namanya tadi si Andal Karisma, dan itu booming gitu ya. Banyak yang mau pakai itu softwarenya, banyak yang mau coba itu aplikasinya gitu ya. Nah, ini ketika terjadi revenue daripada produk itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang baru. Dan itu yang akan dibagi-bagi ke karyawan sebagai reward atas produk yang muncul tadi. Kira-kira gitu ya. Udah paham ya? Jadi jangan, ya udah kamu bikin aja job desk-nya, kamu ngapain gitu. Ya dia sudah pasti ngerjakan. Teman-teman nggak usah kasih bonus juga nggak apa-apa. Karena apa? Dia sudah digaji dari job desk tersebut. Ya. Ini tujuannya, ini manfaatnya. Oke? Nanti tinggal dibaca. Tujuannya pasti bikin lebih teratur, terstruktur, mempermudah seberapa besar efektif dan efisien yang sudah dicapai, membuat keputusan terkait kinerja, gitu ya. Organisasi bisa melakukan perbaikan, seluruh lapisan bisa bekerja sesuai dengan prosedur. Manfaatnya mencapai tujuan,
bisa dicapai bersama-sama, memungkinkan dilakukan dialog. Ya tadi misalnya kalau tadi saya bilang, ya departemen produksi bikin target sendiri, tapi dia nggak tahu nih target organisasi mau kemana. Nah, departemen purchasing juga bikin sendiri, tapi dia nggak tahu target organisasi mau kemana. Departemen finance bikin sendiri, tapi dia juga nggak tahu kebutuhannya apa dari organisasi. Ya tadi tiba-tiba di akhir tahun revenue-nya nggak nambah, profit-nya itu nggak meningkat gitu ya. Terus stakeholder-nya marah nih, atau dia kesel, kok bisa ya? Nggak ada satupun peningkatan gitu ya, growth-nya nggak nambah gitu ya, margin kita kecil gitu, produk kita nggak ada yang baru gitu. Ini kerjanya pada ngapain? Katanya. Loh, kami udah kerja nih, kata departemen produksi. Kami ini udah kerja keras sih setiap tahun, setiap bulannya, bahkan sering lembur gitu ya. Dilihat cost-nya, cost base-nya dilihat gila-gilaan, bayar overtime-nya tinggi. Ya. Kok overtime-nya banyak banget yang dibayar, sementara kita nggak ada nih revenue tambahan, kata BOD-nya ya, atau mungkin kalau dia punya komisarisnya review. Nggak ada nih profitnya, nggak nambah-nambah, revenue kita juga nggak nambah, kenapa overtime bayarnya mahal banget? Gitu. Orang produksi misalnya bilangnya, loh, kita soalnya kerja keras nih dari pagi sampai malam, bahkan pagi sampai pagi gitu ya. Ya tadi itu, kalau nggak nyambung atau tidak menjadi kuantum gitu ya, itu jadinya dia kerja sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya manfaat manajemen kinerja ini adalah bagaimana mungkin perlu dialog di situ. Jangan-jangan yang individu atau kelompok kerja sendiri-sendiri atau istilahnya suka silo gitu ya, atau dewe-dewe, organisasinya juga merasa udah bener nih, saya udah kasih arahan, tapi nggak turun sampai ke individu. Oke. Nah, tadi setelah dibuat manajemennya, bagaimana cara mengevaluasi? Oke. Nah, ini kadang-kadang yang juga menjadi salah satu challenge atau tantangan di dalam tugasnya orang HR gitu ya. Udah dibuat nih manajemennya, yang tadi saya bilang, yang membuat manajemennya tadi, membuat targetnya biasa tergantung daripada nama daripada organisasi itu. Tadi bisa yang buat strategic management, atau tadi orang CI, continuous improvement, atau apapun gitu ya. Tapi yang mengevaluasi, yang diminta pasti orang SDM. Cek dong kinerjanya, gitu ya. Kalau ada karyawan bermasalah, pasti yang ditanya apa? Gimana sih kinerjanya? Kalau ada karyawan yang berantem, yang ditanya SDM pasti ya, personalia ya. Gimana sih karyawannya, gitu ya. Ternyata evaluasinya mungkin tidak dibuat dengan konsep yang benar. Karena kinerja ini ketika sudah ditetapkan, ditargetkan, harus ada metode evaluasinya. Evaluasinya ini dalam arti konsepnya. Konsep itu berarti metode apa yang akan digunakan untuk menilai. Metode apa yang akan digunakan untuk menilai. Karena kalau metodenya tidak tepat, ya menilainya jadinya tidak akurat. Kalau menilainya tidak akurat, apa yang mau kita baca? Kan gitu. Oke. Jadi ada metode yang harus digunakan untuk melakukan penilaian. Ini juga metode ini bisa digunakan mengevaluasi dari level individu sampai dengan ke atas. Jangan metodenya hanya mengukur hasil akhir yang tadi ya, hasil akhir tadi kayak misalnya target revenue atau margin atau apapun gitu ya. Tapi nggak ada metode mengevaluasi ke bawahnya sampai ke level individu. Akibatnya ya tadi nggak nyambung. Nah, jadi harus ada konsep metode apa yang harus digunakan. Fungsinya metode ini atau evaluasi ini adalah meningkatkan pemahaman, karena ketika ada target itu mau diturunkan, mereka harus paham. Individu masing-masing atau setiap posisi masing-masing harus paham apa target yang diberikan ke saya, lalu bagaimana saya bisa berkontribusi untuk mencapai target itu. Itu tadi di tahap planning tadi ya, planning dan supportingnya. Ya. Ketika dia sudah tahu apa kontribusi yang akan dia berikan, dia harus tahu nanti saya dinilainya bagaimana. Karena sifat manusia adalah kalau dia dikasih pekerjaan, dikasih tugas, terus dia nggak tahu dia menilainya bagaimana, nanti hasilnya bagaimana, nggak akan dikerjakan. Sama lah pada saat kita sekolah ya. Dulu pasti karena ada ujian tengah semester atau ujian akhir, lalu ada bagi rapot, makanya kita belajar gitu ya. Walaupun yang mungkin bisa aja memang karena diharapkannya seperti itu. Tapi saya pastikan karena ada ujian, makanya kita belajar. Ya sama, ujian tadi adalah evaluasinya begitu. Itu metodenya ujian tadi. Ada ujian tengah semester, itu berarti metodenya, evaluasinya. Ya, nanti dituangkan itu di dalam rapot. Ya,
Rapot itu yang harus dibaca. Lalu ketika rapotnya ada muncul, dia tahu, oh kalau saya ranking 1 nanti saya dapat hadiah, dapat piagam, dapat trofi. Kalau dari orang tuanya dapat uang. Karena ada reward. Kira-kira gitu ya. Analoginya begitu. Kita coba sederhanakan aja berpikirnya. Jadi kita harus bikin juga metodenya apa. Karena kalau metodenya nggak ada, nggak akan ada yang ngerjain gitu ya. Ya udah, nggak ada metodenya, nggak ada ini kok gitu ya. Apalagi di dalam dunia organisasi yang namanya karyawan, itu kan isi kepalanya beda-beda, kemauannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Dikasih peraturan aja belum tentu dikerjakan, apalagi nggak dikasih peraturannya. Lalu dibuat evaluatornya. Evaluatornya siapa? Yang menilai siapa? Kalau dibuat metodenya, lalu disosialisasikan, tapi nggak tahu siapa yang mengevaluasi, ya dia bingung. Terus nanti yang ngecek kerjaan saya siapa? Yang memberikan feedback saya siapa? Gitu ya. Nah, evaluatornya itu bisa atasan langsung, bisa bawahan kalau dia itu di level manajerial, bisa rekan kerja itu bisa satu tim, bisa pelanggan ataupun ya. Betul. Sorry, ini ada yang mau bertanya atau bagaimana? Oke, lanjut Bu. Kayaknya nggak sengaja itu Bu. Ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya bisa nanti sesinya atau bisa sekarang? Oke, kalau ada yang mau bertanya, itu seperti yang tata tertib yang sudah saya share, boleh ketik di chat aja, ketik tanya, lalu pertanyaannya seperti itu. Nanti ada sesi tanya jawab di belakang ya Bu ya. Ya, nanti kita kumpulkan dulu ya di sesi tanya jawab. Kumpulkan dulu semua pertanyaan Bapak dan Ibu seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab, nanti kita itu ada portal HR seperti yang tadi sudah dijelaskan, nanti akan dibales di portal HR tersebut untuk pertanyaannya. Seperti itu. Oke, baik Bu, lanjut Bu. Oke, saya coba lanjut ya. Iya. Kalau ada yang bertanya boleh langsung di chat atau disimpan dulu pertanyaannya kalau mau nanti bertanya langsung ya, supaya siapa tahu nanti pada yang pertanyaan ini ternyata sudah akan saya jelaskan gitu ya. Oke. Nah, kemudian indikator evaluasinya. Tadi ya sudah dibuat evaluasinya, lalu dibuat indikatornya. Indikatornya. Indikatornya ini yang pertama, indikator evaluasi kinerja itu bisa terkait strategi organisasi, ya, terkait strategi organisasi. Ya, tadi saya katakan, indikatornya itu harus menyesuaikan dengan strategi organisasi. Keterkaitan dengan strategi organisasi ini ada dua katanya indikatornya. Indikator kinerja strategis. Indikator kinerja strategis itu maksudnya indikatornya itu berhubungan dengan strategi organisasi. Strateginya apa? Ya tergantung organisasinya menentukan apa strateginya. Contoh biasanya kalau yang kinerja strategis itu misalnya product knowledge dari konsumen, kemudian sejauh mana konsumen itu mengetahui produk yang ditawarkan, atau semakin banyak konsumen mengetahui produk, maka semakin baik pula kinerja marketing. Contoh misalnya kayak sekarang nih Andal gitu ya. Andal itu yang tadi misalnya punya produk, lalu sejauh mana konsumen mengetahui produk, maka itu menunjukkan kinerja marketingnya itu baik. Artinya kalau misalnya banyak forum atau mungkin beberapa member daripada Andal itu sudah tahu produk yang terbaru ini, berarti marketingnya sudah bekerja, kira-kira gitu. Itu indikator artinya. Kalau ketika dicek nih, misalnya sama direkturnya Andal gitu ya, dia tanya nih, tadi kalau saya nggak salah ada beberapa customernya Andal yang saya lihat di slide-nya, dia tanya misalnya ke Dosni Roha, udah tahu nggak produk Andal yang terbaru, Andal Karisma? Nggak tahu? Apa itu ya? Karisma siapa? Saya sih berkarisma, misalnya gitu ya. Oke, berarti konsumen belum tahu produknya. Nah, kalau konsumen belum tahu produknya, ini berarti marketingnya belum jalan nih. Kira-kira gitu maksudnya ya. Kalau dia berhubungan dengan kinerjanya yang sifatnya strategis. Yang kedua, indikator yang non-strategis. Kalau yang indikator non-strategis itu biasanya mengukur kegiatan rutin dalam perusahaan. Contoh ya tadi, mengevaluasi misalnya kinerja staf gudang dalam distribusi barang. Ya, tadi ini kan sudah tertuang di dalam job desk-nya, itu kan rutin. Nah, apabila hasil evaluasi di bawah standar, maka bisa dikatakan kinerjanya itu kurang baik. Misalnya, kalau misalnya dia mengevaluasi distribusi barang, kalau misalnya ketika dievaluasi dia di bawah rata-rata ini kinerjanya, banyak kesalahan, tidak teliti, gitu kan? Terus itu ketidaksesuaian, banyak vendor yang retur, gitu ya, segala macam gitu. Oke, berarti kinerja staf gudang itu kurang baik. Itu maksudnya dia tidak berhubungan dengan strategis.
dia non strategis, tapi rutin dikerjakan oleh masing-masing jabatan tersebut. Ya, bisa dibedakan ya. Kalau tadi yang kinerjanya itu berhubungan dengan strategis, itu berhubungan dengan strategi organisasi. Saya tadi ambil contoh yang Andal. Andal punya strateginya melawan satu produk tadi, Andal Karisma. Nah, untuk ngecek kerjanya marketing, dia ngecek itu. Ya, untuk ngecek kerjanya di bagian produk knowledge, di bagian produk, katakan bisa di bagian developernya gitu ya. Programmernya, cara dia ngecek lagi beda. Tapi yang namanya developer atau marketing udah pasti kerjanya itu adalah melakukan presentasi gitu ya, atau mungkin dia kayak misalnya nih Mbak Titin tugasnya untuk event gitu ya, event seperti ini. Nah kalau misalnya eventnya itu banyak banyak yang peserta itu tidak komplain karena belum menerima email, kalau belum ini, itu berarti dia non strategis karena itu pekerjaan rutin. Tapi kalau misalnya strateginya adalah Andal dalam tahun ini harus melaksanakan 100 webinar. Ketika dicek misalnya ke konsumennya atau mungkin dilihat totalnya sudah berapa webinar gitu ya. Nah, itu berarti dia strategis. Itu kira-kira bedanya ya. Oke, yang kedua, aspek yang diukur. Aspek yang diukur ini ada yang namanya result indicator. Result indicator ini artinya indikator yang berdasarkan pada hasil. Di dalam beberapa perusahaan sering menyebutnya sebagai lagging indicator, atau lagging indicator. Ini berarti indikator yang berdasarkan hasil, didasarkan pada hasil, outputnya. Paling gampang. Contohnya adalah informasi finansial. Kalau perusahaan ya namanya kalau udah di level manajemen pasti ngelihatnya adalah result. Result ini bisa berbentuk informasi finansial. Finansial itu misalnya bisa revenue-nya berapa, growth-nya berapa gitu ya, atau kalau dia berhubungan dengan cash-nya berapa gitu ya. Kalau berhubungan dengan produksinya berapa gitu ya. Kalau dia misalnya perusahaan developer kayak properti berapa unit gitu ya, itu namanya finansial. Yang berhubungan dengan finansial, profitabilitas atau tadi jumlah kontrak atau jumlah produk gitu ya, termasuk juga kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua ada yang namanya performance indicator, tadi result indicator. Itu berarti berhubungan dengan atau didasarkan pada hasilnya, hasil akhir. Oke, atau lag indicator. Yang kedua ada performance indicator. Performance indicator itu berarti yang berfungsi mengukur jalannya proses. Makanya disebut dia sebagai lead. Oke, beberapa sering mengistilahkannya leading indicator. Nah, dalam KPI atau KPI tadi harus ada yang namanya leading indicator dan ada result indicator atau lag indicator. Jadi ada leadingnya, ada lagging indikatornya. Dua ini ya, karena hasil akhirnya apa, kemudian performanya apa yang mau diukur. Performa tadi ini artinya proses yang dijalankan untuk mencapai result tadi. Ya, berfungsi menyusun strategi mencapai sasaran. Jadi contohnya adalah misalnya ketepatan waktu distribusi, kemudian komplain daripada peserta gitu ya. Ini tadi sebenarnya berhubungan, kalau yang performance ini hampir berhubungan dengan yang non strategis, yang result tadi atau lagging indicator berhubungan dengan yang strategis karena itu hasil akhir. Oke. Nah, ini salah satu metode yang cukup sering digunakan dalam menentukan atau contoh dalam metode membuat KPI tadi, yang sering biasa kita mengenalnya dengan istilah BSC atau balance scorecard. Oke. Ini salah satu sistemnya. Ini salah satu sistemnya untuk mengukur KPI tadi yang biasa banyak digunakan. Kenapa ini banyak digunakan? Karena dia bisa mengintegrasikan beberapa fungsi di dalam scorecard tadi. Jadi kalau balance scorecard itu maksudnya dia membalancing. Scorecard berarti kayak kartunya gitu ya. Jadi ada kartunya, ada skornya. Ada cut dari masing-masing gitu kan. Ini salah satu alat metode untuk melakukan performance management tadi atau manajemen kinerja yang tadi kita sudah paham konsepnya di awal. Ya. Ini dimunculkan pertama kali tahun 92 oleh Kaplan. Kemudian dia mulai melakukan perbaikan terus-menerus di tahun 96 sampai kita mengenal, mungkin sering mendengar istilahnya peta strategi atau strategi map. Ini strategi map tadi yang saya bilang ini yang biasa diturunkan dari atas ya, dari manajemen. Yang tadi yang mungkin dibuat oleh manajemen bersama dengan strategic manajemennya atau orang continuous improvement gitu ya. Yang mencakup 4 perspektif. Ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis proses, dan perspektif pembelajaran learning and growth.
Ini 4 perspektif. Ini yang dibalance. Makanya dibilang dia balance scorecard. Jadi ada skor untuk finansialnya, keuangan, skor untuk customer, skor untuk bisnis proses, kemudian skor untuk learning growth, tapi dia dibalance. Artinya di balance ini kita nggak hanya fokus ke finansial gitu. Karena kalau finansial nanti orang kerjanya sembarangan aja, yang penting targetnya tercapai. Jadi prosesnya harus benar, makanya ada skor untuk bisnis proses. Ya. Bisnis proses ini akan mendukung tercapainya finansial tadi, sehingga pelanggannya juga puas, makanya ada perspektif pelanggan. Loh, kalau bisnis prosesnya udah benar, terus itu keuangannya, finansialnya tercapai, tapi pelanggannya pada nggak happy, pelanggannya pada komplain, berarti dia nggak balance, gitu ya. Nah, karena yang mengerjakan ini adalah organisasi, untuk mencapai, organisasi kan harus bertumbuh. Nggak ada perusahaan itu yang punya target, oke, kita di tahun 20, kita 10 tahun lagi kita mau tutup ya, kita mau bangkrut, itu nggak pernah terjadi ya. Kan nggak pernah jumpai ada perusahaan yang punya visi, di tahun ke-20 kita akan tutup. Itu nggak ada. Semua perusahaan pasti punya visinya, nanti di tahun ke-20 kita mungkin ekspansi berapa banyak perusahaan, kita mungkin akan begini. Karena semuanya ingin bertumbuh. Ya kalau tadi saya lihat historinya Andal sudah 19 tahun berhubungan dengan payroll dan sudah berusia 30, berapa tadi kalau saya nggak salah 32 ya, saya perhatikan di slide-nya. Jadi sejak berdiri direkturnya Andal nggak mungkin punya visi nanti kita mau tutup, nggak ada itu, jarang terjadi gitu ya. Kecuali ditutup karena situasi yang mendesak. Gitu. Nah sehingga dia harus ada pertumbuhan, makanya ada learning and growth. Yang bertumbuh siapa? Ya semua, mulai dari orangnya, kelompoknya, organisasinya, supaya dia balance. Jadi nggak hanya sibuk dengan uangnya, atau mungkin sibuk dengan proses aja, tapi orangnya nggak bertumbuh, gitu ya. Orangnya nggak bertumbuh, nggak tambah pintar, nggak ada improvement, nggak ada efisiensi, ya berarti dia nggak balance. Itu yang disebut dengan balance. Oke. Ini ada katanya beberapa kelebihan daripada balance scorecard, karena itu dia cukup favorit digunakan di beberapa perusahaan, walaupun dengan banyak istilah yang lain, tapi biasanya mengacu kepada ini. Ya, cuman diterminologikan, diistilahkan lebih spesifik ke perusahaannya, iya itu mungkin bisa gitu ya. Dia kasih naming yang lain-lain, tapi sebenarnya tetap dia mengacu kepada 4 perspektif atau 4 dimensi ini. Base-nya katanya berfungsi sebagai alat mengkomunikasikan, karena ini paling gampang dikomunikasikan. Ya, jadi kalau perusahaan itu lebih suka menggunakan ini, kenapa? Kalau dia punya BOD atau punya BOC, Board of Commissaries, ini paling gampang menyajikan BSC ini. Kenapa? Ada tadi perspektif keuangan kan? Jadi paling gampang ini karena itu disukai, gampang mengkomunikasikannya. Kalau ke stakeholder dia bilang, oke, keuangan kita udah begini statusnya. Oke, customer kita gini nih feedbacknya. Kemudian tadi proses kita begini nih, kita sudah semakin efisien, kita sudah semakin lean nih produksinya, gitu ya. Growth kita udah seperti ini nih, learning and growth kita seperti ini. Makanya dia sangat populer digunakan. Ini salah satu kelebihannya. Dia juga bisa memappingkan, ya, bisa memappingkan juga antara yang tangible asset dengan yang intangible asset. Tadi tangible asset tadi adalah keuangan, gitu ya. Keuangan, customer itu kan tangible. Kalau proses kan dia intangible. Proses learning and growth itu kan dia intangible. Nggak kelihatan, namanya juga proses gitu ya. Nggak kelihatan. Kan? Ya sama kalau kita misalnya proses pada saat orang PDKT, itu kan PDKT orang pacaran, PDKT, dekat-dekatan, terus tiba-tiba dia jatuh cinta. Nah jatuh cinta itu risetnya. Belum, itu masih proses juga. Apa risetnya? Mungkin risetnya pacaran, risetnya menikah, kira-kira gitu ya. Itu kan intangible, nggak bisa kelihatan. Gitu ya. Nah, jadi ini dia bisa memetakan itu. Yang ketiga, dia bisa mengaitkan strategi dari kinerja organisasi yang fokusnya itu untuk strategi gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mau direview, dia bisa lihat tuh mengaitkan strateginya itu dengan prosesnya udah benar apa enggak. Ini juga pada saat dia mereview apakah masih acceptable digunakan atau tidak, dia bisa menggunakan itu. Nah, bisa melihat juga konsep sebab akibat, bisa juga membantu membuat penyusunan anggaran. Nah, ini yang paling penting nih, apalagi yang namanya manufacturing ya. Anggaran itu sangat penting. Nah, balance scorecard ini bisa membantu menyusun. Jadi kalau kita punya target sekian, di dimensi keuangannya, kemudian target customer-nya sekian,
target untuk prosesnya begini-begini, proses yang kita mau lakukan, mungkin ada perbaikan, ada improvement, kita mau install aplikasi atau apa segala macam. Jadi bisa disusun tuh anggarannya, budget yang dibutuhkan. Ini salah satu contohnya, nanti teman-teman bisa lihat aja financial perspective, kira-kira seperti ini ya. Yang disebut dengan financial itu bisa cost, bisa aset, bisa revenue, bisa customer value, macam-macam. Di customer perspektif itu dari perspektif klien tuh bisa price-nya, quality segala macam tergantung ukuran yang dipakai dari perusahaan teman-teman masing-masing. Internal proses itu bisa bicara operation, bisa bicara customer management ya, bisa inovasinya, bisa mungkin regulatorinya gitu ya. Yang kalau kita misalnya menggunakan ISO atau kita ada ISA gitu ya. Itu bisa itu bagian daripada internal proses atau internal perspektif. Di learning and growth, nah ini biasanya nih kita teman-teman ya, yang human capital-nya atau HRD-nya, SDM-nya, kemudian mungkin ada information, kalau kita misalnya ada bagian IT sendiri gitu ya, kemudian ada culture, ada leadership, ada alignment, ada teamwork dan segala macam. Itu di learning and growth. Oke, setelah selesai menyusun gitu ya. Kita ini tadi kalau saya tadi bicara dari sisi organisasi ya, organisasi kemudian ini akan diturunkan. Nah, ini mungkin KPI tadi adalah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, tadi teman-teman sudah paham. Secara best practice katanya setiap scorecard ini itu memiliki 1 sampai dengan KPI. Oke. Perusahaan itu setidaknya tidak melebihi daripada 30 KPI. Ya, ini juga KPI itu juga nggak boleh banyak-banyak. Yang namanya target itu nggak boleh banyak-banyak karena biasanya bisa aja berubah pengukurannya di tahun berikutnya. Ada yang sama tapi mungkin ada yang berubah pengukurannya. Ini beberapa contoh KPI dari perspektif finansial, misalnya itu bicara ROI tadi sebenarnya sudah ada, gitu ya. Pelanggan seperti ini, bisnis proses atau pembelajaran dan pertumbuhan seperti ini. Nah, kita sekarang masuk ke topik kedua. Bagaimana mengcascade-nya? Gitu ya, yang tadi saya bilang kita paham dulu konsepnya tadi sehingga kalau teman-teman diminta masukannya, mungkin teman-teman ada juga menjadi bagian daripada komite membuat KPI atau KPI ini, teman-teman udah paham konsepnya. Sehingga nanti kalau ditanya, kalau mungkin teman-teman ngerasa strateginya tadi yang diturunkan tadi tidak spesifik, teman-teman bisa bantu manajemen untuk menspesifikkannya. Jadi yang diukur apa Pak? Gitu ya. Result-nya apa? Lag-nya apa? Yang mau dicapai jadinya apa? Cost-nya atau cash-nya? Gitu ya. Nah, cash-nya ini cash yang gimana Pak? Cash flow atau cash on journal-nya atau apa gitu ya? Itu teman-teman bisa bantu. Setidaknya bisa bantu ya, karena sudah paham tadi konsepnya. Oke. Setelah ditentukan oleh manajemen, oleh bagian strategik kah, atau oleh bagian continuous improvement kah, atau apapun itu gitu ya. Kita bagaimana mengcascade ini? Oke. Bagaimana kita mengcascade-nya? Cascade itu berarti setelah peta strategi tadi peta strateginya yang ini teman-teman ya. Ini ya, setelah dibuat seperti ini, kan tiap perusahaan beda-beda nih, finansialnya apa, perspektifnya, customer-nya apa gitu ya. Internalnya apa, learning growth-nya apa. Beda-beda. Ini hanya contoh. Jadi mapping seperti ini dulu di level manajemen. Nah, di level manajemen memapping seperti ini. Oke, setelah itu baru kita turunkan ke function masing-masing. Ya. Jadi setelah mind map tadi atau peta strategi tadi dibuat, ini disahkan biasanya ada pakai kick off biasanya ya. Kick off kita punya strategi tahun ini. Waktunya terserah dari perusahaan masing-masing. Ya. Ini diturunkan supaya selaras sampai ke divisi, departemen maupun individu yang ada di dalam organisasi. Tujuannya ya tadi supaya align, jadi nggak kerja dewe-dewe. Gitu ya. Prosesnya biasanya dilakukan dalam 10 langkah. Nah, ini dia biasanya prosesnya dalam 10 langkah. Langkah ini nggak harus berurut teman-teman ya. Ini bukan langkah yang saklek harus satu dulu, setelah satu baru dua gitu ya. Enggak gitu ya. Teman-teman bisa fleksibel kan atau bisa modifikasi. Tapi paling tidak ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, apa tujuan divisi? Ya, jadi tadi setelah ada peta strategi dari organisasi, divisi masing-masing menganalisa visi dan misinya apa untuk sejalan dengan peta strategi tadi. Divisi produksi harus bikin dulu
visi misinya apa. Divisi SDM bikin dulu visi misinya, divisi marketing bikin dulu visi misinya, gitu maksudnya ya. Jadi masing-masing divisi kalau pakai nama divisi gitu ya. Kalau pakai nama departemen ya silakan, kan ini tergantung besaran organisasi. Kedua, relevansinya. Setelah dibuat visi misi, lihat relevansi daripada visi divisi saya ini atau departemen saya ini apa yang bisa mengkontribusi tercapainya strategi tadi dari peta strategi. Ya. Kemudian yang ketiga, identifikasi pelanggan daripada divisi itu. Nah ini kadang-kadang yang suka lupa nih divisi atau departemennya. Dia pikir pelanggannya customer semuanya. Oke, contoh misalnya produksi, misalnya dia pabrik sepatu aja gitu ya, pabrik sepatu. Dia pikir customer-nya yaitu yang beli sepatu atau yang distributor yang sepatu tadi, gitu ya. Padahal tiap divisi atau departemen itu customer-nya beda-beda. Kalau di orang produksi, maka customer-nya adalah bagian gudang, kan gitu ya. Customer internalnya ya, bagian gudang karena dia menerima bahan baku dari gudang. Ya, customer-nya siapa lagi? Customer-nya adalah orang sales atau orang marketing atau kalau di bagian produksi itu di manufacturing itu biasanya nyebutnya PPIC gitu ya. Planning inventory plan-nya. Itu customer dia yang bikin planning, yang tahu berapa planning produksinya. Ya. Setelah dia produksi, nanti produksi ini masuk ke mana gitu ya, masuk ke bagian QC atau QA, terserah nama istilahnya apa, ada quality control, ada inspeksi kontrol, atau ada quality assurance macam-macam. Itu customer-nya, dia harus define. Ini biasanya berhubungan dengan bisnis proses. Gitu. Ya, dia harus define, dia harus tentukan siapa customer dia. Nah, supaya dia bisa nanti melihat kontribusi dia apa untuk mencapai result tadi yang ada di peta strategi. Nah, kalau misalnya contoh misalnya di sini di internal proses misalnya ya, di operation management. Oke. Supply misalnya atau productionnya misalnya targetnya misalnya 1.000 sepatu sebulan misalnya, 1.000 sepatu sebulan. Oke, orang produksi, divisi produksi gitu ya, di sini divisi produksi harus tahu 1.000 sepatu, berarti customer saya orang gudang, orang bahan baku, orang PPIC. Ya, nanti lanjut lagi ke bagian QC supaya 1.000 sepatu, itu target dari peta strategi. Oke, 1.000 sepatu. Selama ini produksinya cuma 800, berarti ada gapnya 200. Gimana supaya saya itu mencapai 1.000, gitu kan? Supaya ada peningkatan 200. Analisa dari reject awards-nya selama ini, setiap ada barang itu reject-nya sekitar 5%. Nah, supaya ada peningkatan 200 sepatu, berarti reject saya harus kecil. Nanti ketika saya kasih ke customer saya di quality control, reject-nya itu kalau 5%, katakan saya setiap hari memberikan 100 sepatu, misalnya gitu ya, berarti 5%-nya itu berarti ada 2 sepatu, 3 sepatu yang reject. Berarti harus saya tambah ini produksi saya. Kalau tadi asumsi reject-nya itu 5%. Nah, berarti saya nggak boleh kasih ke QC 100. Saya harus kasih misalnya 105. Gimana supaya saya bisa memproduksi 105? Karena biasanya cuma 100. Orangnya saya tambah gitu ya. Atau saya atur orangnya supaya lebih efektif. Atau jam kerjanya saya atur. Atau saya atur SOP-nya gitu supaya waktunya lebih efektif. Dia misalnya melakukan work analysis, macam-macam. Tapi identifikasi pelanggannya. Yang ketiga, aktivitasnya. Aktivitas dari divisi itu, ya, dia harus mengidentifikasi apa yang menjadi proses intinya. Lalu identifikasi harapan, ini tadi harapan pelanggan. Ini tadi yang saya sebutkan ya. Kalau di bagian QC dia hanya toleransi reject-nya itu 5%, maka supaya dia bisa merilis 100 sepatu setiap satu hari, berarti saya nggak boleh ada reject lebih daripada 5%. Kan gitu. Itu kan ekspektasi dari bagian QC. Itu maksudnya. Ya, diidentifikasi harapan pelanggan. Pelanggan ini jangan langsung pikir pelanggan akhir ya. Nah, mungkin yang orang sales ya pelanggannya adalah pelanggan akhir yang tadi distributor sepatu misalnya. Yang selanjutnya menurunkan atau cascading sasaran strategisnya ke divisi tadi. Ya. Jadi yang mungkin kalau poin 1 sampai dengan poin 5 itu dia masih bisa dia lakukan tanpa harus melihat mapping strategi. Ya. Harusnya kan yang visi dan misi daripada divisi itu kan sudah pastilah ya ditentukan oleh manajemen dari sejak awal.
Apa sih visinya produksi gitu ya? Produksi berarti visinya adalah menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya. Misinya bagaimana ya? Misinya mungkin lean production, efektif, efisien, segala macam lah kira-kira gitu. Sasaran strategi tadi baru diturunkan, review satu-satu, identifikasi mana yang diturunkan tadi ke divisinya, mana yang akan menjadi supporting kita. Kita bisa kontribusi di mana nih? Tapi di semua aspek ini ya, di semua perspektif ini, oke? Di semua perspektif itu. Ya, lalu bisa juga memperhatikan isu-isu lokal. Isu lokal itu ya tadi misalnya, oh ternyata di tempat saya risetnya banyak, turnover-nya tinggi, karyawan saya berkurang sebenarnya, manpower saya di divisi di produksi sebenarnya kurang. Dari manpower yang saya rencanakan 100 orang, sekarang hanya tinggal 90, berarti saya ada gap 10 manpower. Itu isu. Dan kenapa isu ini penting? Karena kita nggak akan bisa mencapai result tadi, result indikator tadi, kalau kita sendiri tidak mempunyai resource yang siap untuk mencapai riset tadi. Jangan sampai isu-isu tadi misalnya manpower-nya ternyata kurang, atau misalnya orang produksi ternyata mesinnya ada yang harus sudah diganti, harus di-maintain, atau harus ganti. Atau mungkin ya tadi misalnya dalam kondisi seperti ini terjadi pembatasan okupansi daripada office-nya, yang masuk hanya sekian persen orang, 25%, 50%, sehingga gimana ini mau produksi gitu. Isu-isu itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena kita harus membuat action terhadap isu ini tadi. Kalau tadi misalnya contoh, resource-nya ternyata kurang, manpower-nya kurang. Kalau sesuai dengan manpower planning-nya, harusnya ada 100 orang diproduksi. Sekarang hanya tinggal 90. Nah, isu-isu ini akan menjadi bagian daripada action plan, daripada divisi itu. Kemudian konsolidasi dilogikakan, dikonsolidasikan dari peta strateginya organisasi tadi diturunkan ke dalam divisinya. Divisi bisa bikin lagi gitu ya, menurunkan tadi sasaran strategis. Lalu dipilih, nanti kan setelah dibuat indikator-indikatornya dipilih mana yang menjadi sasaran strategisnya, yang bisa mengacu atau bisa menghasilkan result indikator tadi. Oke. Cara menentukan yang ketiga, tadi udah kita cascade ya, itu cara-cara cascade. Ingat cara-caranya nggak kaku seperti itu, bisa dilakukan paralel, tergantung kondisi daripada company masing-masing. Nah, kemudian cara menentukan targetnya, ya. KPI dan target itu memiliki hubungan yang erat. Tadi kan KPI itu key performance indicator, indikator intinya atau indikator kuncinya, indikator utama itu maksudnya. Analoginya seperti ini, KPI dan target. Oke. Analoginya seperti orang makan. Oke. Hubungan antara porsi makan dengan kenyang. Porsi makan ini KPI. Kenyang itu target. Jelas ya? Porsi makan itu KPI, kenyang itu target. Jadi kita mengukur porsi makan. Jadi yang diukur adalah porsi makannya, ya, untuk mencapai kenyang. Ya, jadi target tadi itu nggak diukur, teman-teman. Paham ya? Jadi revenue 2T. Ya itu nggak diukur karena itu target revenue 2T. Ya, yang diukur apa? Yang diukur adalah porsi makan. Nah, untuk mencapai 2T, tadi kan targetnya 2T. Apa KPI-nya 2T tadi? Nah, KPI-nya 2T tadi adalah, ya kalau tadi kita misalnya contohnya tadi perusahaan sepatu tadi gitu ya, produksi 1000 per bulan. Nanti kan dikonsolidasi itu ya, angkanya berapa ya, satu sepatu berapa gitu ya. Yang kedua, sales-nya, marketingnya berarti harus bisa punya distributor sepatunya harus bertambah 100 dalam tahun ini. Untuk kan kalau dia produksi sepatu tapi nggak ada distributornya, nggak ada konsumen yang mau ambil, kan tetap aja nggak bisa terjadi revenue, nggak bisa di-generate revenue-nya. Nah, tadi bagian produksi memproduksi sepatu 1000 per bulan. Bagian marketing itu menambah distributor 100 dalam setahun. Bagian PPIC harus membuat planning PPIC itu efisien 5%. Itu KPI maksudnya. Untuk capai tadi revenue 2T. Ya? Jadi analoginya begitu, KPI dan target. Jadi bukan targetnya yang diukur adalah KPI-nya. Porsi makannya tadi. Artinya semakin banyak kita makan, maka semakin kenyang. Ya, semakin tinggi pencapaian target, semakin tinggi pencapaian,
ya tingkat pencapaian akan target kenyangnya juga akan semakin tercapai. Jadi kalau KPI-nya tinggi, kalau misalnya tadi 1.000 nih per bulan, ternyata nanti setelah akhir tahun rata-rata dia per bulan itu 1.100, udah pasti targetnya tercapai. Nggak usah lihat lagi, udah pasti tercapai. Gitu kira-kira. Jadi bukan targetnya yang diukur adalah KPI-nya. Indikator apa yang untuk mencapai si target tadi? Target biasa dibuat dalam jangka waktu 1 tahun, disebut sebagai perencanaan tahunan. Tapi pemantauannya tadi ya, reviewnya, monitoringnya bisa bulanan, triwulan, atau semester atau tahunan. Sebaiknya sih triwulan gitu ya. Kalau bulanan juga itu terlalu cepat karena ada proses tadi kan. Jadi kalau triwulan itu mungkin sudah ada proses yang bisa dilihat. Ya. Beberapa hal yang bisa dipakai antara lain ini beberapa hal yang bisa dipakai untuk menentukan untuk menentukan target. Yang pertama itu pencapaian masa lalu atau baseline. Biasa disebut sebagai baseline. Ini juga penting, nggak mungkin kucuk-kucuk kecuali perusahaannya baru berdiri ya. Kalau berdiri berarti nggak ada baseline. Jadi berdasarkan visinya yang punya gitu ya. Tapi kalau dia sudah berdiri pasti ada baseline. Maka target biasanya ditentukan berdasarkan baseline. Tahun lalu berapa pencapaiannya? Tahun lalu pencapaiannya 1T, terus sekarang jadi 2T, yang nggak realistis juga gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba bertumbuh 100%. Pertumbuhan itu kan hanya sekitar 20 itu mungkin sebelum pandemi lah ya. Setelah pandemi mungkin orang nggak akan berani lagi, perusahaan itu nggak berani bikin bertumbuh 20. Bahkan dia bertumbuh positif pun mungkin agak ragu di setelah pandemi ini. Di 2021 banyak perusahaan itu bahkan membuat target itu dia bertumbuh minus. Nggak apa-apa juga sih minus gitu ya. Tapi minus berapa kan gitu ya. Minus berapa dulu gitu ya. Karena ya tadi sudah lebih besar barangkali cost dibandingkan dengan revenue-nya. Lalu keinginan stakeholder ini tadi ya, kemudian rujukan pada internal atau kondisi eksternal organisasi. Tadi tuh, kalau pandemi seperti ini itu sebagai eksternal organisasi. Ya pandemi aja nggak make sense juga kita membuat target yang tinggi. Ya. Ini siklusnya tadi, ya tadi saya bilang visi misi, peta strategi turun ke dalam departemen, turun ke individu. Lalu ada yang namanya perencanaan, tadi planning yang dibuat di awal tahun, harus dibuat gitu ya. Kemudian ada monitoringnya tadi. Monitoring tadi itu bisa dalam bentuk metode yang tadi kita sudah tentukan. Metodenya apa? Appraisal kah atau apa gitu ya. Umpan baliknya seperti apa? Metodenya pakai apa? 360 atau ada review produksi atau segala macam. Nah, review ini juga penting. Tujuannya buat apa? Buat kita melakukan coaching and counseling. Ya, jangan disalahkan juga individunya ketika kita lakukan counseling atau coaching. Ini nggak tercapai gitu. Ternyata mungkin siapa tahu targetnya yang nggak realistis tadi gitu ya. Nah, jadi di situ betul ada coaching and counseling. Oke. Kemudian evaluasi. Tadi metodenya dilakukan. Nah, ada yang namanya pengelolaan talent dan ada pengelolaan penghargaan atau reward. Yang tadi evaluasi ini impact-nya nanti adalah pengelolaan talent. Kalau di tempat kita ada talent management atau biasanya bagian development gitu ya. Ini mengelola talent. Tujuannya buat apa ini? Impact daripada evaluasi tadi ya, kita akan melakukan pengelolaan talent itu untuk melihat jangan-jangan orang yang mengerjakan di fungsi itu nggak cocok sehingga targetnya nggak tercapai. Harus diberikan pelatihan, gitu ya. Kurang, mungkin ilmunya kurang, pengetahuannya kurang, kompetensinya kurang, atau orangnya nggak cocok harus dipindah. Dia memang nggak berbakat jadi orang sales, gitu. Tapi ntar jadi sales, ya nggak akan naik-naik pertumbuhannya, gitu kan. Mungkin harus ada rotasi. Nah, nanti impact daripada evaluasi juga tadi saya bilang ada reward. Gimana cara memberikannya nanti rewardnya? Apakah dalam bentuk bonus, apakah dalam bentuk promosi, atau dalam bentuk misalnya mendapatkan tiket kemana gitu ya, terserahlah gitu ya. Dah, ini menentukan indikator kinerja individu tadi, ada scorecard dari unit tadi, unit diturunkan dibuatkan matriksnya. Jadi tadi dari divisinya atau departemennya turun, dibuatkan matriksnya. Di departemen kan kalau dia punya beberapa posisi, dia harus mapping. Target ini dikasih ke posisi apa? Target ini dikasih ke posisi apa? Nah, posisi apa itu berarti nanti ujungnya adalah karyawan yang mengerjakan. Harus ada penyelarasan, ini yang paling penting. Si departemen head gitu ya, yang harus membuat penyelarasan. Ya, yang mana yang mau diberikan kepada posisi-posisi tersebut. Nah, jangan sampai nanti semua diserahkan cuma ke bawahan. Misalnya dia manajer, dia punya asisten manajer. Semua KPI-nya diserahkan ke asisten manajer. Nggak juga, dia harus bagi.
Kalau dia punya 5 posisi di situ, misalnya manajer HRD, dia punya staff rekrutmen, dia punya staff payroll misalnya, atau dia punya staff bagian training, dia punya staff bagian organization development. Dia harus bagi KPI strategis tadi, sasaran strategis yang merupakan strateginya organisasi yang ada di departemen dia, gitu ya. Dia mau bagi ke posisi apa aja. Makanya perlu namanya penyelarasan atau alignment-nya. Nah, atasan yang menentukan siapa penanggung jawab dari indikator itu. Oke, siapa yang menjadi penanggung jawab dari indikator itu. Nggak bisa plug dia cuma kasih asistennya, terus asistennya jadi tanggung jawab dia semuanya, nggak bisa juga. Oke, jadi setiap posisi harus mendapatkan kontribusinya masing-masing. Nah, hasil penentuan itu digunakan sebagai ukuran kinerja masing-masing posisi atau kotak. Indikator kinerja utama di level individu. Nah, kalau untuk yang individu ya, ini berarti kita sudah bicara indikator kinerja individu. Ya, poin keempat. Individu itu nggak boleh banyak indikatornya. Katanya tidak lebih dari 5 sampai dengan 7. Nah, jadi nggak ada yang namanya KPI itu atau indikator itu tuh sampai 10 gitu ya. Itu nggak mungkin, karena dia harus fokus. Ya. Idealnya sekitar 5 sampai 7 lah ya. Kalau terlalu sedikit juga nggak baik gitu ya. Kenapa? Ya kalau terlalu sedikit, apalagi misalnya itu pencapaiannya bisa dilakukan dalam waktu 3 bulan. Habis itu dia 9 bulan lagi ngapain? Kira-kira gitu ya. Jadi itu tidak lebih dari 5 sampai dengan 7. Tujuannya untuk fokus. Dasar menentukan indikator mana yang dipilih. Jadi gimana yang mana yang mau dipilih nih? Misalnya departemen sudah membreakdown. Ya, yang tadi saya katakan ada 30 misalnya yang mau menjadi sasaran di dalam departemen dia atau divisi dia. Dipilih mana yang bisa mendukung riset tadi, riset indikator. Nah, kemudian yang sudah dia pilih, katakan dia pilih 20. Nah, 20 ini kalau dia punya 5 staff, dia pilih nih staff departemen staffnya training berapa indikator dia, gitu ya. Oh, dia 5. Kalau yang training mungkin karena fokusnya di internal growth, ini harus meningkatkan kompetensi gitu ya. Dia mungkin dikasih 6 indikator yang dia pilih ya. Dipilih oleh atasan untuk dibagikan ke masing-masing individu. Individu ini berarti bicara posisi ya teman-teman. Kemudian strateginya adalah strategi untuk memilih itu prioritas pada indikator yang merupakan yang bisa memberikan hasil akhir. Oke, jadi gimana cara milihnya Bu gitu ya. Bu, milihnya indikator mana yang mau kita pakai gitu. Jadi gimana? Ya. Paling gampang gini aja, pilih mana yang bisa mendukung riset tadi. Nah, risetnya kan teman-teman udah tahu tuh dari atas kan. Nah, jadi si departemen head-nya, manajernya harus pilih mana indikator yang bisa menghasilkan riset. Kalau dia hanya berupa aktivitas tapi tidak mendukung riset tadi, kalau aktivitas berarti kan leading ya. Kalau dia berupa aktivitas saja tapi nggak mendukung riset, ya nggak usah dibuat sebagai KPI karena toh dia sudah menjadi job desk. Gitu ya. Tapi nanti ada beberapa juga job desk yang dipakai sebagai pengukuran juga. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Ini paling sederhana, tapi tergantung nanti perusahaan masing-masing gitu ya. Ini contohnya rencana kerja kinerja karyawan. Karyawan berarti kita udah bicara individu, karena tiap individu akan diturunkan. Ini biasanya jadi tanggung jawabnya HRD ya. Rencana kinerja individu. Nama, nik, posisi, unit. Ada sasaran kinerja tadi, sasaran kinerja atau yang disebut sebagai sasaran kinerja ini ada KPI, ada PI. KPI tadi yang result ya. Ini yang resultnya. Kemudian ada targetnya, kemudian ada bobot. Nah, target tadi itu target ini bisa bentuknya beda-beda ya, satuannya bisa beda-beda tergantung apa yang menjadi pengukurannya di sini ya. Apa yang menjadi KPI-nya. Bobot itu berarti berapa persentasinya. Oke. Lalu ada yang namanya performance indicator atau PI. Ya, lalu ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini berarti perilaku atau attitude yang diharapkan muncul. Kalau biasanya kompetensi inti berarti seluruh karyawan di dalam perusahaan itu harus punya. Makanya disebut sebagai core kompetensi atau kompetensi inti. Biasanya dia menggunakan values daripada organisasi, nilai-nilai organisasi. Ini harus dibuatkan juga karena ini adalah pengukuran daripada perilaku yang diasumsikan bisa mencapai target tersebut. Karena yang namanya target itu adalah hasil, tapi ada proses di dalamnya, itu yang diukur. Nah, proses ini akan tercapai apabila ada attitude atau ada perilaku yang mendukung. Ini slide saya hilang ya, teman-teman? Masih ada ya? Slide saya masih muncul? Hilang.
Oh, hilang. Pantas. Hilang, Bu. Hilang. Hilang, Bu. Sebentar, saya juga kaget tiba-tiba. Hilang, Bu, hilang. Tiba-tiba menghilang. Oke. Suara Sudah saya muncul? Oh, muncul lagi udah. Muncul ya. Diam. Di slideshow lagi, Bu. Oke. Ini contohnya. Ini contohnya untuk KPI, ini contoh untuk yang kompetensi ya teman-teman. Ini contoh kompetensi, misalnya contohnya customer Mantap, Bu. focus. Oke, customer focus itu apa? Ini kalau teman-teman yang sudah punya kompetensi model ya, kalau yang sudah punya kamus kompetensi, sudah punya kompetensi inti, bisa diambil dari kompetensi intinya. Ya. Contohnya customer focus. Ini kan harus ada definisinya. Apa yang disebut dengan customer focus? Kemudian ada namanya proficiency level, itu maksudnya tingkat kecukupan dari kompetensi tersebut. Biasanya menggunakan skala 5. Ini yang paling umum digunakan skala 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa, 5 itu apa. Ini adalah maksudnya perilaku yang tadi saya katakan. Ada kompetensi inti yang diukur juga, karena ada perilaku yang harus diukur, yang diharapkan bisa mencapai target tadi, bisa mencapai kinerja tadi yang diharapkan. Ya, teman-teman yang sudah punya kompetensi inti harusnya bisa menggunakan, nanti dituangkan dalam kompetensi intinya. Kalau belum punya kompetensi inti, harusnya dibangun dulu model kompetensinya, karena perilaku ini tadi mendukung, kan tadi kan ada ya, perilaku yang akan mendukung pencapaian target. Nah, kalau kita misalnya mau target tadi customer-nya di perspektif customer gitu ya, customer retention-nya misalnya atau satisfaction-nya 80% atau 90%. Tapi kita nggak tahu perilakunya seperti apa sih yang diharapkan untuk mencapai customer satisfaction 90%. Lah orang dia nggak punya values atau nggak punya nilai-nilai terkait customer focus misalnya. Itu maksudnya kenapa kompetensi itu juga penting untuk dituangkan. Nah, satu itu misalnya adalah kalau bicara kompetensi teman-teman yang dituangkan adalah perilaku ya. Perilaku, bukan perilaku artinya sesuatu yang bisa diukur. Kalau kita bicara kompetensi itu kan berarti kemampuan, skill, pengetahuan, perilaku itu namanya kompetensi ya. Itu kumpulan daripada pengetahuan, skill dan perilaku itu adalah kompetensi. Nah, karena itu dia harus dalam berbentuk perilaku yang bisa diukur. Bisa diukur, bisa diobservasi, bisa diulang. Itu yang disebut dengan kompetensi. Perilakunya itu harus dituangkan. 1 itu apa? Mendengarkan masalah-masalah pelanggan misalnya ya. 2 itu apa? Bisa mengumpulkan informasi. 3 itu apa? Mencari informasi. Sampai yang 5 mengidentifikasi. Ini penting kenapa? Nanti di sini di dalam kompetensi inti teman-teman harus tuliskan values-nya. Targetnya itu adalah ya ini di angka 1, 2, 3, 4 atau 5. Semakin tinggi jabatannya, otomatis kebutuhan akan levelnya atau proficiency levelnya itu lebih tinggi karena dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Gitu ya. Nah, hasil KPI yang turun menjadi indikator itu merupakan KPI yang berasal dari organisasi. Akibatnya, ini tadi ya, KPI yang turun ke individu itu kan dari turunan tadi ya, turunan dari organisasi, kemudian divisi, lalu ada departemen, lalu turun ke individu. Akibatnya yang tadi saya katakan, tidak semua tanggung jawab utama karyawan yang ada di dalam job desk itu sudah terukur kinerjanya pada KPI yang datang dari penyelarasan atasan bawahan. Paham nggak maksudnya? Maksudnya begini teman-teman. Kita punya job desk, gitu ya. Lalu tadi atasan kita, manajer tadi membuat sasaran strategis yang dia turunkan dari sasaran organisasi. Nah, setelah itu dia pilih, oh ternyata kontribusi kita hanya 10 KPI kontribusi dari Departemen HRD. Ya, dari Departemen HRD ada 10 sasaran strategis yang bisa mendukung strategi organisasi yang ada di dalam strategi map tadi. Nah, ketika dia bagi-bagi gitu ya, si posisi staf rekrutmen dia bagi 2 gitu ya. Kan tadi cuma 10 ya, dia bagi 2. Kemudian si stafnya training dia bagi 3. Stafnya payroll dia bagi 2. Stafnya apalagi ya misalnya GA gitu ya dia bagi 2. Oke, udah 10. Nah, kan nggak semuanya itu merupakan yang ada di dalam job desk. Nah, penambahannya kan kalau cuma diukur situ tadi dia hanya fokus ngerjain itu kan gitu ya, hanya fokus mengerjakan yang dibagi tadi. Oh, 2 doang. Kalau 2 kan terlalu simpel. Terus yang kerjaan sehari-harinya gimana yang ada di job desk? Penambahan pengukuran kinerja untuk tanggung jawab utama yang belum terukur di dalam
di dalam KPI tadi, Key Performance Indicator tadi, itu dicantumkan dalam performance indicator. Jadi yang job desk-nya tadi dituangkan di dalam PI, di dalam performance indicator. Yang ini teman-teman. Ya. Tadi yang dibagi sama atasannya dituangkan dalam KPI. Sisanya yang tadi rutin, yang udah ada dalam job desk-nya tadi, kan juga harus diukur dong. Karena kalau nggak dia cuma ngerjakan 2 doang, kalau cuma dapat jatahnya 2. Nah, nanti yang job desk-nya nggak diukur, terus dia bilang, sebenarnya kerja gue tuh lebih banyak yang job desk ini, tapi nggak diukur gitu ya. Itu dituangkan dalam performance indicator, dalam PI. Kenapa bisa gitu, Bu? Ya, karena tadi ketika diturunkan dari strategi organisasi tadi, lalu turun di cascade ke divisi, ke departemen, nggak semuanya kita berkontribusi, gitu ya. Apalagi kalau udah misalnya yang finansialnya cukup banyak, gitu ya, berarti kita hanya kontribusinya mungkin di proses internal sama di learning and growth, ya kan nggak banyak jadinya, gitu kan. Nah, untuk kita bisa mengukur juga apa yang dia kerjakan, karena itu juga harus di reward juga. Artinya begini, kan dia udah digaji, Bu, dari gajinya, iya benar. Tapi kan kita mau supaya target tercapai, sehingga hal-hal rutin yang dia kerjakan di dalam job desk-nya juga harus kita ukur, karena itu menjadi indikator kita dia nanti bisa mencapai result. Itu dituangkan dalam performance indicator. Poin kedua, KPI yang berasal dari matriks penyelarasan atasan bawahan dapat berupa KPI eksak yang merupakan hasil akhir. Jadi bisa juga langsung turun dari yang hasil akhir, kalau memang dia langsung berhubungan dengan hasil akhir. Tapi katanya semakin rendah level jabatan, semakin kecil pengaruh wewenang jabatan tersebut untuk mencapai KPI eksaknya. Contoh, tadi di finansial. Ya, di finansial tadi adalah misalnya revenue 2T. Saya yakin dan percaya semakin kecil jabatannya, contoh tadi misalnya staff GA gitu ya, nggak ada pengaruh jabatannya atau wewenang jabatan ini kecil terhadap pencapaian revenue 2T tadi. Nah gitu ya. Nah, PI atau performance indicator yang disusun untuk kotak jabatan tersebut dapat berupa hasil daripada pengukuran langsung dari aktivitasnya. Makanya tadi yang dituangkan adalah performance indicator atau leading activity. Karena dia nggak berhubungan langsung dengan eksak daripada result indicator tadi. Karena semakin rendah ya. Tapi kalau di pimpinan GM atau manajer itu biasanya dia langsung berhubungan dengan lagging ataupun yang result indicator. Tapi semakin rendah level jabatan, itu dia semakin kecil pengaruhnya, sehingga mungkin lebih banyak yang diukur adalah leading atau aktivitas daripada jabatan tersebut. Ya. Lalu terakhir, kalau udah kita buat, gimana cara kita ngecek? Scorecard yang kita buat untuk karyawan kita ini udah sesuai belum? Gitu ya. Setelah dibuat kan, jadi kan tadi sudah baca peta strategi, lalu kita ngikutin langkah-langkah untuk cascade, lalu kita bagi-bagi, atasan membagi-bagi, lalu dimasukkan ke dalam form. Oke. Cara ngeceknya apakah strategi kita ini, scorecard ini sudah sesuai. Kita bisa cek dengan pertanyaan ini. Apakah scorecard individu yang kita sudah buat sudah mencerminkan kontribusi pekerjaan tersebut terhadap sasaran strategis, terhadap indikator kinerja utama ataupun inisiatif daripada unit kerja. Ya, nggak usah muluk-muluk langsung ngecek ke peta strategi, nggak usah ya. Jadi kalau misalnya tadi yang misalnya departemen HRD, setelah dia bagi-bagi gitu ya, lalu dia juga turunkan job desk-nya ke dalam performance indicator gitu ya. Kemudian dia cek. Setelah dia cek, udah sesuai belum gitu ya. Caranya ya tadi sudah mencerminkan kontribusinya belum gitu ya. Gimana cara mencerminkan kontribusi? Tadi ingat di langkah-langkah tadi yang pertama tentukan visi dan misi. Visi dan misi berarti kontribusi daripada kontribusi daripada unit kerja tersebut. Kedua, apakah scorecard individu sudah mengakomodasi seluruh uraian jabatan, kebutuhan dan harapan pelanggan? Ya. Apakah scorecard-nya tadi, KPI individu tadi sudah mengakomodasi juga job desk-nya dan juga ekspektasi dan kebutuhan pelanggan. Tadi pelanggan, ingat ya teman-teman, pelanggannya adalah pelanggan internal kalau kita di dalam. Yang ketiga, apakah scorecard individu telah merefleksikan kapasitas dan kemampuan individu untuk mendukung pencapaian scorecard-nya? Nih, kapasitas dan kemampuannya udah sama belum? Jangan-jangan staff training kita kasih kebanyakan nih, padahal dia cuma staff. Gitu ya. Jadi nggak merefleksikan kapasitas dan kemampuan individu yang menjadi pemegang jabatan tersebut.
Oke. Penetapan target dalam perencanaan, setelah dibuat di cascade gitu ya, lalu diselaraskan, lalu dibagi-bagi sama atasannya, lalu dia review lagi. Nah, setelah dia review, dia mau jadikan itu menjadi sebuah kinerja atau KPI karyawan. Harus ada kesepakatan antara atasan bawahan. Idealnya begini, walaupun biasanya yang terjadi adalah perintah gitu ya. Ini ya KPI kamu gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya ada kesepakatan antara atasan bawahan. Jadi yang di awal itu tadi dikomunikasikan. Setelah dibuat itu tadi dikomunikasikan oleh atasan ke bawahan. Diselaraskan dengan unit kerja gitu ya. Yang ketiga, untuk target yang bisa dipecah sebaiknya dibagi-bagi gitu ya. Jadi jangan kalau misalnya dia kasih target ini tadi yang bisa dipecah atau dibagi itu dikenakan pada individu yang berbeda itu, tapi sesuai dengan kesepakatan supaya jangan nanti dia ngerasa banyak sering terjadi gitu ya. Dia ngerasa target dia kebanyakan, sementara temannya targetnya dikit banget gitu ya. Itu makanya dia perlu kesepakatan. Kalau misalnya pada saat kesepakatan itu dibuat atau disampaikan oleh atasan, tim kita bilang, Bu, maaf saya kayaknya kapasitas saya belum sampai ke situ. Dengarkan juga itu gitu ya, karena kalau cuma diperintahkan diberikan KPI-nya, ya nanti di akhir dia bilang, Bu, saya juga nggak paham, Bu, karena saya nggak ngerti ISO-nya, saya juga nggak paham, saya belum pernah dapat pelatihan itu. Tapi dia diminta untuk monitoring dokumen ISO misalnya gitu ya. Kalau dia sendiri nggak pernah dapat training itu. Bagaimana kita bisa menuntut dia untuk menghasilkan menghasilkan kinerja yang baik gitu ya. Salah-salah mulu gitu misalnya nanti dokumentasi daripada dokumen daripada SOP perusahaannya ya, karena dia nggak punya. Nah, makanya perlu juga diperhatikan tadi kapasitas maupun kesepakatan dengan karyawan tersebut. Kemudian angka target yang diberikan harus menantang, ini juga penting ya. Targetnya juga harus dibuat menantang, karena kalau namanya juga target ya, ini kayak paling gampang biasanya di orang sales. Orang sales itu kan semakin targetnya menantang, semakin agresif dia untuk mencapainya. Nah, target juga harus dibuat menantang, KPI juga harus dibuat menantang. Dulu pernah pada saat satu perusahaan saya mencoba membangun KPI performance management di situ, sebelumnya belum ada gitu ya. Jadi sebelumnya itu cuman evaluasi perilaku gitu ya, yang subjektif atasan mengisi form biasanya gitu ya, evaluasi tahunan, tapi sifatnya itu cuma mengevaluasi sikapnya doang, apakah sikap karyawan dalam hal kehadiran dinilai baik, kurang, cukup gitu ya. Tapi nggak ada riset apa yang mau diukur dari dia gitu kan. Nah, pada saat saya membangun di situ pertama kali membangun konsep performance management, jadi pelan-pelan memberikan pengetahuan tentang performance management. Jadi kalau pelan-pelan nggak bisa kita langsung jebrek ideal gitu ya. Jadi pelan-pelan saya rubah, ada yang namanya indikator kinerja, ada yang namanya tadi kompetensi inti yang diukur. Karena sebelumnya itu cuma perilaku doang yang diukur, jadi nggak ada riset yang diukur gitu ya. Nah, yang namanya perilaku kan kadang-kadang subjektif, apalagi waktu itu belum ada kompetensi base-nya. Jadi indikator daripada kompetensinya pun itu cuma kalimat definisi, tapi nggak ada indikator perilakunya. Gitu ya, nggak tadi satu itu apa perilakunya, dua itu apa, itu belum ada. Nah, pada saat pelan-pelan saya bangun gitu ya, lalu saya bilang kita harus bikin KPI gitu ya, bikin sasarannya, sasaran individunya apa, bikin performance indikatornya. Gitu ya. Saya sampai ketawa pada saat itu ada yang bikin, oke, saya bikin target saya, Bu. Jadi waktu itu caranya supaya mereka bisa memahami, mereka bikin sendiri dulu targetnya. Jadi bukan dari organisasi diturunkan ke individu, di cascade, enggak gitu, karena ini masih membangun awareness. Jadi tiap karyawan bikin dulu target dia. Tahun ini dia mau bikin target apa pencapaian dia gitu ya. Waktu itu di awal-awal membangun itu saya minta mereka bikin 3 target gitu ya, yang dia mau capai di tahun ini. Jadi tiap orang bebas saja dulu bikin targetnya. Dia juga bisa salah satu cara kalau kita membangun awareness, daripada dari atas kita nunggu misalnya kalau belum ada gitu ya, kita merangsang mereka memahami dulu konsep itu. Nah, targetnya dia bikin gini, teman-teman ya. Targetnya absensi 100% gitu ya. Nah, absensi 100% bukankah itu sebuah kewajiban gitu ya. Absensi 100%, artinya dia tidak ada bolos gitu ya, tidak ada terlambat, tidak masuk tanpa keterangan. Absensi 100% tahun ini targetnya gitu. Saya sampai ketawa sendiri dalam hati. Bukankah hadir di tempat kerja dan bekerja itu adalah kewajiban gitu ya. Itu bukan target ya, teman-teman. Nah,
Kita kadang-kadang sampai segitu lah kadang-kadang kalau kita mau membangun itu pasti tidak mudah. Jadi pada saat itu saya bilang ke mereka gitu ya, yang namanya hadir di tempat kerja itu ya memang wajib, itu udah ada dalam peraturan perusahaan. Nggak bisa jadi target. Masa saya mau hargai itu sebagai target 100% hadir absensi di tahun ini gitu ya. Coba lebih spesifik, cuman saya nggak drop itu dia punya KPI gitu ya. Lebih spesifik, misalnya apa? 100% hadir itu dengan tingkat keterlambatan berapa, atau misalnya hadir berapa menit sebelum jamnya gitu ya. Baru dia lebih spesifik. Kira-kira seperti itulah ya. Yang kadang-kadang nggak menantang jadinya ini. Makanya kalau kita kasih target, sebaiknya memang atasan yang memberikan target. Tadi setelah dituangkan atau di-cascade dari yang target organisasi. Tapi kalaupun misalnya itu belum bisa dilakukan, bisa juga dengan metode yang tadi. Yang kedua saya bilang, saya coba balik prosesnya, karyawan yang bikin target, tapi ya itu kadang-kadang nyeleneh gitu ya. Dia bikin cuman absensi 100%. Nah, nanti kita kalau teman-teman turunkan target juga harus menantang. Oke, pembobotan. Ini tadi bobotnya. Pembobotan dalam perencanaan kinerja tadi ya, dan KPI tadi. Proses yang penuh tantangan ya. Membobot ini kadang-kadang ini proses yang berat teman-teman. Apalagi sebagai atasan ya. Ini sering menimbulkan konflik ya, karena ada perbedaan persepsi. Itu kenapa? Karena atasan bawahan kadang-kadang berpikir gini, berat kecil banget bobotnya, padahal ngerjainnya banyak gitu ya. Bobotnya 5% misalnya. Ya. Tapi kerjaannya banyak, tapi cuma dihargai 5%. Ingat ya, tadi konsekuensi daripada KPI ini atau KPI ini adalah reward. Nah, kalau misalnya kerjaan dia banyak, aktivitasnya banyak, tapi kinerja utamanya itu hanya dibobot 5%, dia pasti akan komplain biasanya. Cuma 5%, jadi kalau nanti udah kerjanya capek gitu ya, cuma dihargai 5%. Makanya pembobotan ini penting. Ya. Prinsipnya begini, pembobotan merupakan upaya untuk membuat prioritas. Ya. Prioritas ini bisa kita memperbaiki masa lalu atau membuat rencana target untuk masa depan. Jadi kalau misalnya tadi sudah dibagi atasan, kita sudah bagi nih, ada 10 tadi yang sudah kita pilih. Indikator yang kita mau jadi kontribusi di kinerja unit kita, lalu kita bagi ke anak buah kita. Gitu ya. Nah, cara kita memilih untuk membobot tadi, katakan dari 10 itu, mana yang sifatnya sebenarnya perbaikan masa lalu. Itu yang kita kasih bobot besar. Atau ini mungkin target kita itu tidak berhubungan dengan masa lalu, tapi rencana masa depan. Itu dibobot lebih besar. Ya. Indikator kinerja yang orientasinya hasil dan outcome itu biasanya memiliki bobot lebih tinggi daripada yang aktivitas. Jadi kalau hasil itu lebih tinggi bobotnya dibandingkan aktivitas. Kenapa? Karena aktivitas sebenarnya tadi yang tadi saya bilang, sebenarnya aktivitas itu sudah dihargai di dalam job desk. Job desk itu sudah ada konsekuensinya dengan upah. Hindari bobot yang terlalu kecil. 5% itu sebaiknya jangan ya, kecuali terpaksa sekali ya, sebaiknya jangan. Komposisi bobot individu itu acuan besarannya itu diturunkan dari yang atas tadi, dari unit kerjanya. Ini contohnya begini ya. Komposisi juga ini tergantung daripada unit kerja ya. Bobot tadi ini contoh, kalau misalnya KPI pada lokasi pertambangan, ya, ini contoh yang sama gitu ya. Di lokasi pertambangan, KPI untuk jumlah kecelakaan kerja itu pada unit kerjanya itu biasanya cukup tinggi bobotnya. Nah, misalnya di unit kerjanya atau di departemen HSE, ini misalnya kita ambil HSE, jumlah kecelakaan kerja pada departemen HSE 30%. Misalnya ini adalah bobot kedua yang terbesar di dalam departemen itu. Nah, kalau itu diturunkan ke masing-masing individu, jadi katakan diturunkan ke dalam staf HSE-nya atau HSE officer-nya. Ya, ketika itu diturunkan ke masing-masing posisi HSE officer, maka KPI yang sama, jumlah kecelakaan kerja. Misalnya dia punya 3 KPI officer gitu ya, yang mungkin berbeda berdasarkan wilayahnya. Misalnya officer yang ada di Sumatera, yang ada di misalnya yang ada di Kalimantan, yang ada misalnya di Jawa gitu misalnya. Nah, bobot yang ini karena ini adalah terbesar di dalam unit kerjanya dalam departemen, maka individu yang mendapatkan bobot itu pun atau jabatan yang mendapatkan bobot itu pun harus besar. Kita kasih 20%. Ya. Misalnya ini adalah bobot terbesar ketiga di dalam KPI individunya. Jangan misalnya KPI untuk jumlah kecelakaan kerja pada departemen HSE 30, tapi ke individunya, ke HSE officer-nya dikasih cuma 5%.
Ya, kenapa? Kalau 5%, gini, cara berpikirnya karyawan pasti gini, dia akan kerjakan bobot yang besar, pasti. Ya, dia akan kerjakan bobot yang besar karena bobot yang besar ini akan berkonsekuensi terhadap nanti bonusnya dia atau rewardnya. Kalau yang kecil, upayanya pasti akan kecil karena dia tahu, wah kerja capek-capek juga bobotnya cuma 10%. Dia akan cari itu, akan dia hit itu bobot yang besar. Kalau itu adalah KPI yang besar atau bobotnya besar, maka turunkan juga ke individunya itu besar supaya dia terdorong untuk mencapai itu sehingga ujung-ujungnya dari KPI unit kerjanya juga tercapai. Oke, ini tadi yang saya katakan perbedaan komposisi bobot KPI dan PI juga dapat dipengaruhi level jabatan atau posisi. Semakin tinggi levelnya, maka bobot KPI-nya lebih besar. Jadi semakin tinggi level, jadi dari level manajer ke atas, itu biasanya di bobot KPI-nya lebih besar dibandingkan PI-nya. Ya, semakin rendah ke bawah jabatannya, maka KPI-nya lebih kecil dibandingkan PI. Jadi mungkin aja semakin ke bawah yang PI-nya lebih besar bobot persentasinya. Ya. Bobot untuk aspek kinerja itu biasanya 70 sampai dengan 80%, untuk aspek perilaku kisarannya 20 sampai 30%. Kan totalnya 100 pasti ya. Jadi kalau KPI-nya 70, maka yang perilakunya 30. Atau kalau KPI-nya 80, perilakunya 20. Nah, ini tadi pemantauan. Ini poin yang ketiga ya, pemantauan. Ini setelah kita turunkan tadi ya, dari planning kemudian ada pemantauan. Ini pemantauan tujuannya adalah mencari akar penyebab kalau seandainya kinerja itu belum tercapai atau masih rendah dari yang diharapkan. Ini bisa mengukur apakah ada keterampilan yang kurang atau motivasi yang kurang atau mungkin sumber daya yang kurang. Ya. Tapi memang akar masalahnya harus kita tentukan secara spesifik supaya kita tahu sebenarnya akar masalahnya itu di mana. Jadi jangan hanya melihat simptom ya. Simptom itu ini ya teman-teman ya. Simptom itu ini. Mereka nggak tahu nih gimana cara mengerjakan pekerjaannya, atau mereka nggak bisa melakukan pekerjaannya, atau mereka tidak memiliki cukup sumber daya. Nah, itu simptom. Jadi harus dicari akar masalahnya apa. Tidak tahu cara melakukannya itu maksudnya apa? Nggak ada kemampuan mimpin, nggak bisa mendelegasi, nggak punya kemampuan planning organizing, atau nggak punya kemampuan komunikasi, banyak yang berhubungan dengan keterampilan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu akar masalahnya apa. Jadi tidak hanya fokus kepada simptom, supaya kita bisa memperbaiki target tadi. Siapa tahu targetnya itu memang tidak make sense, atau karena kurangnya hal-hal ini tadi. Oke? Ibaratnya seperti ini. Kalau dia umpan balik, itu biasanya untuk perilaku-perilaku kecil, masalahnya adalah perilaku kecil. Kalau kita misalnya itu masalahnya sudah cukup kompleks, maka kita melakukan coaching, counseling. Tapi kalau masalahnya berulang, kita mungkin bisa melakukan tindakan indisipliner atau tindakan tegas. Oke. Tahap ketiga, evaluasi. Perencanaan dan pelaksanaan evaluasi, ini mempelajari lembar kinerjanya. Jadi udah ada tadi kan tools-nya, dipelajarin, kemudian dibahas pengembangan dan peluangnya. Kemudian ada aspek evaluasi di sini, yang dicek adalah pencapaian dari indikator kinerjanya, kemudian bagaimana perilakunya itu mendukung daripada pencapaian. Ini biasanya dalam bentuk appraisal ya. Nah, biasanya ketika sudah dilakukan evaluasi, nanti akan muncul yang namanya area pengembangan. Apa pengembangan yang dibutuhkannya? Jenis pengembangannya apa? Training kah, coaching kah, mentoring kah, peningkatan akademis kah, segala macam. Metodenya apa? Lalu dari karyawan mungkin ada catatan apa? Catatan ini maksudnya apa yang support dia butuhkan gitu ya. Lalu atasan memberikan feedback apa. Nah, ini sebenarnya lanjutan daripada yang ini tadi teman-teman ya, lanjutan daripada form KPI. Ya, ini kan tadi di bagian planning kita mengisi form ini, ya. Ini di bagian planning. Nah, pada saat evaluasi kita isi dia di sini. Itu kan tadi dicek tuh hasilnya gitu ya. Biasanya boleh ditambahkan. Ini kan hanya bentuk form. Nanti teman-teman bisa tambahkan. Kalau misalnya evaluasinya tengah tahun gitu ya, atau per semester nanti boleh ditambahkan monitoringnya. Kalau misalnya kita appraisalnya adalah tahunan, tapi di tengah tahun kita lakukan monitoring, cuman tengah tahun ini hanya monitoring ya, bukan menilai gitu ya. Kalau monitoring bisa kita bisa kasih statusnya misalnya apakah sesuai, tidak sesuai gitu ya, on track atau meet atau perlu direvisi gitu ya, kita boleh tambahkan kolom di sini. Nanti di bagian
evaluasinya ketika kita sudah melakukan proses evaluasi. Di sini kita bisa munculkan jenis pengembangan atau area pengembangan apa yang dibutuhkan. Atau catatan tadi di sini ada support apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Oke, ini contohnya ya. Saya coba ambil contoh. Saya kasih contoh begini misalnya. Contoh, dia adalah staf pengembangan organisasi. Aldebaran, dia staf pengembangan organisasi di unit kerja SDM atau HRD ya. Nah, ini setelah atasannya tadi ya, berarti si manajer HRD-nya gitu ya, menurunkan strategi, peta strategi, lalu ke dalam departemen dia, unit kerjanya berarti HRD atau SDM, lalu dia bagi-bagi beberapa KPI yang berkontribusi, lalu dia pilih, si Aldebaran dapat 3 KPI. Oke, dia dapat 3 KPI. KPI yang pertama yang mendukung tadi riset, itu adalah indeks organisasi, indeks budaya organisasi. Targetnya dia bikin pengukurannya 4,5. Ini berarti berdasarkan survei, nanti dia bikin survei gitu ya, ada indeks 4,5, bobotnya 20%. Dia pasti kasih bobot 20% karena ini tinggi. Berarti di dalam strategi organisasi, di dalam peta strategi perusahaan, ada indeks budaya organisasi. Kira-kira gitu. Kemudian presentasi karyawan yang memiliki rencana karir. Targetnya, ini berarti pengukurannya ya, 100%. Bobotnya dia buat 15%. Kemudian presentasi realisasi anggaran terhadap rencana. Itu bobotnya 100%, targetnya bobotnya 15%. Ya. Lalu ini kan yang mendukung riset. Nah, risetnya itu berdasarkan KPI dari unitnya ya, unit kerja, berarti dari SDM. SDM itu punya indikator apa aja? Atasannya yang tahu. Itu atasan itu menurunkan KPI unit kerjanya berdasarkan KPI daripada organisasi. Oke. Nah, lalu ada dari job desk-nya yang tidak masuk dalam kontribusi untuk strategi organisasi. Maka dia turunkan ke dalam performance indicator. Ya, penyelesaian kajian struktur organisasi ya, karena orang development kan, stok pengembangan organisasi atau OD biasanya kan itu pasti membuat struktur organisasi, memastikan SPO benar gitu ya, sudah dibuat, kemudian udah ada proses approval. Nah, itu dia buatkan sebagai indikator. Ya. Presentasi penyelesaian bobotnya 25%, penyelesaian jalur karir 25%. Ya. Kemudian kompetensinya ini targetnya, ini misalnya contohnya kompetensi intinya, ini bobotnya. Oke, saya cukup sampai di situ. Oke, sepertinya sudah banyak pertanyaan, saya coba